Bunuh. Bunuh. Bunuh kau, bajingan. Ini semua karena kau. Siapa yang berani mengganggu anakku? Dia yang membuatku jatuh. Ibu, pukul dia untukku. Ada apa denganmu ini? Berani-beraninya mengganggu seorang anak. Pertama, anakmu yang menerjangku lebih dulu. Kedua, aku tidak mendorong anakmu. Dia jatuh sendiri. Jika kalian tidak percaya, bisa memeriksa rekaman CCTV di sini. Anakku hanya tertarik padamu, memintamu menemaninya bermain sebentar. Kau tidak tahu berterima kasih itu sudah cukup, sekarang malah menyalahkan anakku. Aku tidak mengenal anakmu dan tidak membutuhkan pengakuan darimu. Aku masih harus menghadiri pesta pertunangan. Tidak ada waktu untuk buang-buang waktu dengan kalian di sini. Berhenti. Ini adalah klub pribadi terbaik di Jiangning. Kau, seorang petugas kebersihan bau. Bahkan tidak punya hak untuk masuk, jangan banyak omong kosong di depanku. Hanya karena aku memakai pakaian ini, kau meremehkanku? Jenderal, kudengar Anda baru saja menyelesaikan misi penyamaran, bahkan tidak sempat berganti pakaian, langsung datang ke Jiangning. Ini yang bawahan siapkan untuk Anda. Pesta pertunangan adikku tidak bisa ditunda sesaat pun. Segera antar aku ke klub pribadi Baolide. Berangkat. Baik. Betul, biar ku beritahu, aku juga datang ke sini untuk pesta pertunangan. Calon yang bertunangan ini adalah bintang baru di lingkaran bisnis Jiangning, Tuan Xia, juga sahabat baikku, Xia An. Siaan. Tidak kusangka kau, petugas kebersihan bau ini, juga pernah mendengar nama Tuan Xia. Betul juga? Nona Xia telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun, baru 6 bulan kembali ke tanah air, dia sudah mendirikan perusahaannya sendiri, dan bertunangan dengan putra tunggal keluarga Sun, yang menempati peringkat ke-8 dari 10 konglomerat terbesar di Jiangning. Keluarga Sun. Selamat siang, Nona Xia. Itu adalah pemilik perusahaan Huaxia. Nanti ingatlah untuk bersikap manis, jika dia tertarik padamu, dijamin kamu tidak akan perlu berputar-putar terlalu lama dalam kariermu. Baik, Bu. Jalanan macet, jadi sedikit tertunda. Maaf, Nona Xia, Anda terlalu sungkan. Saya, apakah karena terlalu lama menunggu saya, sampai terkena sengatan panas? Kak, kakak? Kak, kamu kenal kakakku? sebenarnya aku, Bisa dibilang kita kenalan dengan cara yang tidak terduga. Bawa dia pergi. Mulai hari ini, aku tidak mau melihatnya lagi. Bapak Xia, aku tahu aku salah. Dengar penjelasanku, aku benar-benar tidak tahu dia kakakmu. Kalau begitu, lain kali, aku sendiri yang akan menjamu, aku akan meminta maaf kepada kalian berdua, kakak beradik. Aku minta maaf padamu, Bapak Xia. Orang yang mengganggu kakakku tidak akan ada lain kali di depanku. Bapak Xia, aku salah, Bapak Xia. Bapak Xia. Kak, aku sangat merindukanmu. Sudah sebesar ini, masih Aduh. bermanja-manja. Kamu pernah bilang, tidak peduli seberapa dewasanya aku, kamu akan melindungiku. Cepat padamkan api. Ibu tidak menginginkan kita. Ayah juga tidak menginginkan kita. Sekarang rumah kita juga hilang. Nanti kakak yang akan melindungi An-An. Tidak peduli seberapa dewasanya An-An, selama kakak ada, akan selalu melindungi An-An. Kak, selama ini kamu telah berkorban banyak demi membiayaiku sekolah. Nah, sekarang aku sudah kembali. Nanti giliranku yang merawatmu. Apa susahnya merawat adik sendiri? Lagi pula, mencari uang tidak sesulit yang kamu kira. Kamu bahkan menjadi petugas kebersihan. Masih bilang tidak sulit? Sebenarnya, An, berapa lama lagi kamu akan membuatku menunggu? Kak, dia Sun Haoming. Haoming, dia adalah... An, hari ini adalah pesta pertunangan kita. Mengapa kamu mengundang petugas kebersihan? Haoming, dia bukan petugas kebersihan. Lihat dia, masih memakai baju petugas kebersihan. Dia bukan petugas kebersihan. Kalau begitu, dia apa? Tamu yang sangat terhormat.
Haoming, dia kakakku. Aduh, hiasan rambutku jatuh di mobil. Haoming, kamu temani kakakku. Ngobrol dulu. Aku akan segera kembali. Sungguh tidak disangka. Kakak Xiaan, ternyata seorang petugas kebersihan. Aku juga tidak menyangka adikku bisa jatuh cinta pada orang sepertimu. Keluarga Sun kami tentu saja tidak selevel dengan petugas kebersihan sepertimu. Sulit untuk menyamai status kami. Jujur saja kepadamu, hari ini yang menghadiri pesta pertunangan kami semuanya adalah keluarga terhormat dan berpengaruh dari Jiangning. Jika aku jadi kamu lebih baik segera pergi daripada tetap di sini. Hanya akan mempermalukan diri sendiri. Aku menghadiri pesta pertunangan adikku. Bagaimana orang lain melihatnya tidak ada hubungannya denganku. Meskipun Xiaan tidak merasa malu, keluarga Sun kami tidak bisa menerima rasa malu ini. Aku bilang kamu pergi, dengar tidak? Hanya kamu punya hak untuk mengatur-ngaturku. Tidak mengerti bahasa manusia, ya? Bawa dia pergi, ajar dia bagaimana bersikap. Serang, guys. Petugas kebersihan bau. Tidak mau menurut dengan baik, maunya dipaksa. Dasar perempuan nakal. Kenapa harus cari masalah dengan tuan muda kami? Lihat penampilannya lumayan juga. Bagaimana kalau kamu layani kami dengan baik saja? Asalkan kamu melayani dengan baik, kami akan melepaskanmu. Bagaimana? Kakakku mana? Kakakmu bilang dia ada urusan. Memang ada urusan. Tapi sekarang semua masalah sudah selesai. Tidak mau menurut dengan baik, maunya dipaksa. Ambil tongkatnya. Kawan-kawan, serang. Dasar pengecut. Berani-beraninya membiarkan tukang bersih-bersih itu kabur. Aku tidak salah lihat pukulan tadi. Dia orang utara. Tapi semua prajurit dari utara itu laki-laki. Hanya ada satu perempuan, Jenderal Wanita Utara. Haoming, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, kalian bicara dulu. Aku mau menelepon Presdir Pei. Menurutku Sun Zihao itu sama sekali tidak pantas untukmu. Kak, namanya Sun Haoming. Peduli amat namanya siapa? Justru kamu. Mumpung kamu belum bertunangan sekarang, aku kenalkan orang ini padamu. Bagaimana? Kak, bukankah ini Presdir Pei dari grup Pei? Bagaimana? Suka? Kalau suka, akan kuperkenalkan padamu. Kak, Presdir Pei adalah salah satu dari 3 perusahaan teratas dari 10 konglomerat besar di Jiangning kita. Dengan statusku yang seperti ini, bagaimana mungkin Presdir Pei tertarik padaku? Kamu adikku, dia yang beruntung mendapatkanmu. Kak, jangan bercanda. Apa kamu tidak melihat Haoming sedang menelpon Presdir Pei secara pribadi? Belum tahu apakah Presdir Pei akan menghargainya. Kalau begitu, biar ku beritahu Peizan untuk datang. Bapak Pei, halo. Saya Sun Haoming. Beberapa hari yang lalu ayah saya sudah menelepon Anda. Entah apakah hari ini Anda ada waktu untuk menghadiri pesta pertunangan keluarga kami, keluarga Sun. Keluarga Sun? Tidak tertarik. Bapak Pei, kami sudah secara khusus menyiapkan kursi utama untuk Anda. Mohon berikan kehormatan ini. Kamu bilang saja pada Peizan bahwa aku yang menyuruhnya datang. Suara ini? Jenderal Xia? Kamu si miskinnya sana. Jangan ganggu saya menelepon Bapak Pei. Kamu bilang saja padanya saya Xia Bing. Dia mendengar nama saya, pasti akan datang. Cepat suruh kakakmu pergi. Kalau membuat Bapak Pei marah, apa dia bisa bertanggung jawab? Kakak, tolong jangan persulit saya. Tapi, kakak, anggap saja saya memohon padamu. Baiklah. Nanti saya akan secara terpisah. Menelepon Peizan saja. Tadi siapa yang berbicara? Hanya seorang petugas kebersihan bau. Saya yang ceroboh.
sudah mengganggu Anda. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Kakak, kamu lihat tidak? Bapak Pei bukan orang yang bisa kita ganggu. Kamu jangan bertindak sembarangan lagi. Sekarang saya akan menelepon Peizan. Kakak, sudahlah, tidak perlu terlalu serius begitu. Kakak juga menyayangi saya, ingin menghibur saya. Kamu mau menelepon ya telepon saja. Saya duluan pergi mencari Haoming. Kamu setelah menelepon baru masuk. Bapak Pei, mohon berikan kehormatan kepada keluarga Sun kami. Anda jangan khawatir, pasti tidak akan menghabiskan banyak waktu Anda. Saya ada panggilan penting yang harus diterima sekarang. Saya tutup. Ada apa? Saya baru saja mendengar suara telepon pribadi Bapak Pei. Saya dengar di seluruh Jiangning, hanya ada satu orang yang memiliki nomor telepon pribadi Bapak Pei. Dikatakan bahwa orang ini adalah otoritas perbatasan utara, jenderal wanita tertinggi. Sekarang saya akan menelepon Peizan. Jangan-jangan? Mungkinkah? Ada apa? Oh, kakakku baru saja bilang. Dia akan menelepon Peizan. Jangan-jangan. Maksudmu, kakakmu yang penyapu jalan itu adalah Dewi Perang Wilayah Utara, ya? Hahaha. Jangan bercanda. Jika dia Dewi Perang, maka aku ini Dewa Langit. Sudah, waktunya hampir tiba. Mari kita cepat masuk untuk bersiap. Kakakku hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia seorang jenderal wanita? Apa yang aku pikirkan ini? Halo, Pei kecil. Ini saya. Tidak disangka Anda benar-benar menelepon saya secara pribadi. Anda tidak perlu setegang ini. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Anda ingin mengenalkan adik Anda kepada saya? Itu suatu kehormatan bagi saya. Tidak masalah, saya akan segera tiba di Hotel Baolight. Mohon tunggu sebentar. Betul. Berhenti. Hei tukang bersih-bersih, mau kemana? Tidak lihat ini adalah klub pribadi Baolight? Benar, saya memang ingin masuk. Kamu seorang penyapu jalan, pantas juga datang ke tempat seperti ini? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Hari ini tempat ini sudah dipesan oleh keluarga Sun kami. Saya datang untuk menghadiri pesta pertunangan. Kamu datang untuk menghadiri pesta pertunangan. Saya tidak ingat kapan keluarga Sun kami mengundang seorang penyapu jalan untuk datang ke pesta. Jelas-jelas hanya ingin menumpang makan dan minum. Masih berani mengaku sebagai tamu keluarga Sun kami? Sepertinya kamu memang mencari masalah. Kak. Kakak. Apa katamu, Pak Pei? Baik, aku mengerti. Pak Pei akan menghadiri acara pertunangan kita. Cepat ikut aku. Bersiap-siaplah dengan baik. Jangan sampai kita mengabaikan Pak Pei. Tapi, barusan, sepertinya aku mendengar suara kakakku. Kakakmu itu sudah orang dewasa. Masa bahkan untuk masuk saja masih perlu diajari orang lain? Justru urusan Pak Pei tidak boleh sembarangan. Bagiku, tidak ada yang lebih penting dari kakakku. Siaan, Aku datang untuk menghadiri acara pertunangan adikku. Orang miskin sekarang semakin tidak tahu malu demi datang ke keluarga Sun untuk numpang makan sampai menyiapkan undangan palsu. Coba kulihat. Pembersih bau, cepat minggir dari sini. Jangan seperti lalat menempel di sini. Masih mau pakai undangan palsu ini untuk terus menipu orang? Bisa saja. Asal kamu berlutut dan memohon kepadaku hari ini, aku akan memberimu kertas usang ini. Orang miskin memang tidak pantas dikasihani. Masih berani datang menyamar jadi tamu untuk numpang makan. Pembersih bau, kenapa kamu tidak bilang kalau Nona Siaan adalah adik kandungmu? Dia memang kakakku. Kakak, kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Siaan, kamu jangan marah. Kami juga tidak tahu kalau kakakmu orang seperti itu. Betul, Xian. Katamu kamu adalah bintang baru di dunia bisnis Jiangning. Tapi siapa sangka punya kakak penyapu jalan? Kakakku adalah seorang petugas kebersihan, tapi setiap sen yang kakakku dapatkan itu halal. Selama ini, kakakku yang membiayaiku sekolah,
Kalau tidak ada kakakku, tidak akan ada aku yang sekarang. Kata-kata mereka, jangan kamu masukkan ke hati. Keluarga Sun itu sama sekali tidak pantas untuk adikku. Aku bahkan tidak akan menganggap mereka. Mana mungkin aku masukkan ke hati. Hanya seorang petugas kebersihan, berani-beraninya berbicara sembarangan di depan keluarga Sun. Xian, ini kakakmu? Benar. Karena kamu ingin kakakmu hadir di acara pertunanganmu, maka kamu harus mengikuti aturan keluarga Sun kami, bayar biaya masuknya. Keluarga Sun kami pasti akan menyambut kakakmu. Tapi kamu tidak bilang ada biaya masuk sebelumnya. Keluarga Sun kami selalu mengira kamu anak yatim piatu, berpikir bahwa kamu akan segera masuk ke keluarga Sun kami, jadi tidak perlu banyak aturan. Karena sekarang kamu punya keluarga, tetap harus ada etiket yang sesuai. Kalau tidak, keluarga Sun kami bukankah akan ditertawakan orang? Sama seperti seorang petugas kebersihan, tidak tahu aturan. Apa ini juga keinginanmu? Xian, keluarga Sun kami juga terpandang di Jiangning. Kamu tidak boleh begitu tidak tahu diri. Lagi pula uangnya juga tidak banyak. Selain itu, kita nanti akan menjadi keluarga. Uang yang kakakmu berikan kepada keluarga Sun kami, bukankah sama dengan diberikan kepadamu? Kamu, pernikahan adikku, sebagai kakaknya, wajar aku membayar, tapi keluarga Sun kalian tidak pantas. Kamu petugas kebersihan rendahan? Bagaimana bicaramu? Kalau bukan karena adikmu menikah dengan keluarga Sun kami, hari ini kamu bahkan tidak punya hak untuk berdiri di sini. Pura-pura saja. Pada akhirnya bukan karena tidak punya uang. Tidak apa-apa, Kak. Aku punya uang. Biaya masuk ini, aku yang bayar. Sebutkan saja jumlahnya. Hanya sekitar 18 juta rupiah saja. Sebanyak ini, kalian ini seperti perampok. Ada apa? Masalahnya adalah proyek itu yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sampai sekarang, dana belum terkumpul. Sudahkah kamu bertanya pada Xian? Kapan dia akan mentransfer uangnya? Nenek, Xian bilang, dia juga sedang kesulitan keuangan akhir-akhir ini. Kita ini sudah jadi keluarga, kenapa dia masih membedakan? Dulu itu karena dia mampu membantu keluarga Sun, baru saya setuju dengan pernikahan ini. Kalau tidak, hanya dengan dia yang masih muda dan belum berpengalaman, bagaimana dia bisa berpikir untuk masuk ke pintu keluarga Sun kita? Saya datang untuk menghadiri pernikahan adik saya. Pelayan kebersihan kotor, cepat pergi dari sini. Suara apa ini? Berisik sekali. Bukan siapa-siapa, itu kakak dari Xian, si pelayan kebersihan kotor itu. Dia bersikeras untuk menghadiri pesta pertunangan Xian. Mau masuk boleh saja, tapi harus mengikuti aturan keluarga Sun kita. Ini adalah aturan keluarga Sun kami. Jika ingin masuk, harus mengikuti aturan. Kamu. Aturan memang seharusnya ada. Tapi keluarga Sun kalian belum pantas berbicara tentang aturan di hadapan saya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang pelayan kebersihan yang kotor. Kalau tidak bisa mengeluarkan uang, bilang saja tidak bisa. 8.800.000 rupiah. Kamu tidak tahu harus menyapu. Berapa generasi jalanan baru bisa mendapatkannya? Sungguh, tidak tahu kamu ini bersikap sok apa. Kalian jangan menyulitkan kakakku di sini. 8.888.000 rupiah. Cukup 8.888.000 rupiah. Saya juga akan membayarkannya untuk kakak saya. Halo, tolong siapkan 8.888.000 rupiah untuk saya. Apa rantai dana perusahaan kita terputus? Hanya 8.800.000 rupiah? Masih perlu dikumpulkan? Sungguh memalukan. Haoming, Kamu, apa yang kalian lakukan? kenapa? Haoming belum menjelaskan padamu dengan jelas? Sun Haoming, siapa dia? Apa maksud dari ucapannya? Xian, dia adalah Haoming, apa kamu benar-benar akan menikahi Xian? Apa kekuranganku dibandingkan dia? keluarga Wang. Kalian hanyalah keluarga biasa. Nenekku pasti tidak akan setuju. Meskipun Xian adalah bintang baru di dunia bisnis, namun dia masih memiliki reputasi di Jiangning. Lagi pula, keluarga Sun kami mengalami masalah dana proyek. Sekarang aku masih bergantung pada Xian untuk mengalokasikan dana kepadaku. Lalu bagaimana denganku? Tenang saja, meskipun aku menikahi Xian, aku tidak akan mengecewakanmu.
Sun Haoming, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Aku dan Haoming sudah lebih lama saling mengenal darimu. Kalau dihitung, kamulah yang menjadi orang ketiga. Aduh, aku tadi sepertinya mendengar ada masalah dengan perusahaanmu. Jangan bicara soal 16 miliar rupiah. Kurasa sekarang bahkan 1.600.000 rupiah pun tidak bisa dikeluarkan, ya. Perusahaanku hanya mengalami masalah sementara. Berhenti bermimpi. Jujur saja padamu, manajer perusahaanmu sudah pindah ke perusahaan ayahku, dan lubang keuangan perusahaanmu hanya akan semakin besar. Kamu, apa katamu? Nyonya Besar Sun, meskipun keluarga Wang kami hanyalah keluarga biasa, tapi ayahku bilang, selama aku menikah ke keluarga Sun, kelak keluarga Wang kami juga akan mengurus urusan keluarga Sun. Ini ada 177 miliar 760 juta rupiah. Ini adalah hadiah masuk dari ayahku untuk Nyonya Besar Sun. Bagus. Ini baru. Menantu wanita keluarga Sun yang seharusnya. Kalian. Sun Haoming, kau bilang akan bersamaku selamanya? Tidak akan meninggalkanku? Xiaan, dulu kau adalah bintang komersial Jiangning. Tentu saja sangat cocok dengan keluarga Sun kami. Tapi sekarang, kau hanya akan menghambat keluarga Sun kami. Kau juga sudah tidak muda lagi. Seharusnya lebih dewasa. Anggap saja kejadian hari ini sebagai pelajaran. Benar, karena kau dan keluarga Sun kami sudah tidak ada hubungan lagi. Masih apa berdiri di sini? Cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Kau juga bukan tidak punya apa-apa. Bukankah kau punya seorang kakak yang menyapu jalan? Mengingat hubungan masa lalu, bagaimana kalau menjadi pembantu di keluarga Sun kami? Dengan begitu, setidaknya kau dan kakakmu tidak akan kelaparan. Sebentar lagi Direktur Pei akan datang. Mungkin keluarga Sun kami bisa mengenal Jenderal Wanita Utara melalui Direktur Pei. Kami tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu dengan sampah-sampah ini. Pesta pertunangan harus dilanjutkan. Cepat panggil penata rias dan penata busana untuk merias dan mengganti pakaian calon menantu perempuanku. Jangan terburu-buru. Pesta pernikahan ini, keluarga Sun kalian tidak akan bisa menyelenggarakannya. Tutup mulutmu. Jika kamu bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan membuatmu menyesal sekarang juga. Xiaan, kakakmu itu bukannya sudah gila ya? Kak, aku salah. Aku sudah buta. Salah menilai orang. Ayo kita pergi. Kenapa kita harus pergi? Yang memalukan itu keluarga Sun. Kita tidak akan pergi. Kita akan menunggu di sini saja dan menonton keributan ini. Sungguh sombong sekali. Kau pikir kau ini siapa? Jangan-jangan dia terlalu miskin sampai berhalusinasi ya? Mengira dirinya adalah seseorang yang perkataannya tak terbantahkan, seorang jenderal wanita wilayah utara? Nenek, pemulung jalanan ini benar-benar gila. Coba kau ulangi sekali lagi. Kita tidak perlu membuang-buang waktu dengan dia di sini. Kak, aku tahu kamu melakukan ini untuk membelaku dan melampiaskan kemarahan. Tapi sekarang, kita benar-benar tidak bisa melawan keluarga Sun. Sebaiknya kita pergi saja. Coba kalian lihat siapa itu? Sepertinya itu Dewi Perang Wilayah Utara. Astaga, Dewi Perang datang juga hari ini? Kalian berdiri saja di sana. Kak, kamu gila. Orang-orang itu, mereka semua, adalah para taipan terkenal di Jiangning. Kamu tadi bicara seperti itu, kita tidak bisa melawan mereka. Salam hormat, Bapak Xia. Ada apa ini? Bagus, ini lebih baik daripada Xiaan. Lebih terhormat. Si pembersih jalanan itu masih saja bilang pernikahan hari ini tidak akan jadi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana kelakuannya sendiri, benar-benar lucu sekali. Para tamu juga sebentar lagi akan tiba. Kita harus keluar sekarang. Ya, kita juga harus pergi melihat apakah Xiaan dan kakaknya si pembersih itu sedang bersembunyi di suatu tempat sambil menangis. Ayo pergi. Ini? Bukankah mereka datang untuk acara pertunangan? Mengapa semua berdiri di luar dan tidak masuk? Saya tidak akan masuk. Tentu saja mereka tidak berani masuk. Kakak, kamu gila. Mereka adalah direktur perusahaan-perusahaan besar di Jiangning. Mana mungkin mereka mau bertindak mengikuti kemauanmu? Jangan bercanda. Selamat datang para direktur sekalian. Silakan masuk. Seandainya tahu ada tamu terhormat yang akan datang, kami seharusnya datang lebih awal. Karena mengundang tamu penting, mengapa tidak memberitahu kami lebih dulu? Keluarga Sun kalian juga sangat tidak tahu aturan. Tamu penting, betul tamu penting yang mereka maksud, pasti Direktur Pei. Karena sudah datang, kita menunggu di dalam juga sama saja. Xiaan, sudah lihat kemampuan keluarga Sun kami? Kamu masih mau membawa kakakmu yang tidak berguna ini? Berdiri di sini sampai kapan? Kamu bilang siapa yang tidak berguna? Dia adalah petugas kebersihan rendahan itu. Penuh dengan bau kemiskinan, melihatnya saja sudah sial. Dia petugas kebersihan rendahan. Jangan khawatir bapak-bapak sekalian. Hari ini adalah hari besar pertunangan saya. Pasti tidak akan membiarkan orang miskin seperti ini mengganggu pemandangan kalian. Saya akan segera menyuruhnya pergi.
Menurutku yang seharusnya pergi itu kamu. Ada apa ini? Hao Ming, kamu tidak apa-apa. Apa kalian salah orang? Petugas kebersihan bau ini, dia hanyalah orang rendahan di Jiangning. Nenek, ini? Tidak disangka kalian semua memberi kehormatan sebesar ini kepada keluarga Sun. Sayang sekali, Xiaan ini sekarang bukan lagi menantu keluarga Sun. Kalian semua tidak perlu. Demi kehormatan keluarga Sun, bersikap begitu sopan kepada seseorang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Sun. Kalian semua pasti tidak tahu kan? Baru saja perusahaan Xiaan mengalami masalah arus kas. Banyak eksekutif di perusahaannya yang telah pindah kerja loh. Xiaan, kamu tidak akan pernah lagi menjadi bintang bisnis Jiangning kami. Sayang sekali ya. Petugas kebersihan bau, cepat bersihkan lantai. Beraninya, apa kamu tahu dia siapa? Berani sekali bertindak seenaknya. Bukankah dia hanya petugas kebersihan bau? Dasar orang tidak berpengetahuan. Identitasnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Meskipun keluarga Sun kami berada di peringkat terakhir dari 10 konsorsium terbesar di Jiangning, tetapi saya sudah hidup separuh umur saya, dan telah bertemu banyak orang penting, tapi mengapa saya tidak pernah tahu, ada orang seperti dia di Jiangning? Jika bukan karena adikku, kalian keluarga Sun. Bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depanku. Kalau begitu, ceritakan saja. Sebenarnya kamu itu siapa? Kamu tidak pantas tahu identitasku. Aku rasa kamu terlalu malu untuk mengatakannya. Masih saja pura-pura. Apa kamu pikir kami tidak bisa melihat bahwa orang-orang ini hanya berakting untukmu? Xiaan, coba katakan, berapa banyak keuntungan yang sudah kamu berikan kepada orang-orang ini, sehingga mereka mau berbohong bersama-sama untukmu, dan menjaga harga dirimu? Bukan aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tadi aku hampir tertipu olehmu, tidak kusangka kamu begitu munafik. Xiaan, dengarkan baik-baik, jangan sia-siakan usahamu. Dengan cara apapun yang kamu gunakan, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke pintu keluarga Sun lagi. Sampah seberapapun dikemas, tetap saja sampah. Xiaan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bahkan hal seperti ini bisa kamu lakukan. Tidak heran dia tidak menginginkanmu. Dia sudah lama diam-diam bersamaku. Xiaan, awalnya aku kira kamu hanya sedikit angkuh. Tidak kusangka kamu begitu tidak tahu malu. Katakan, berapa kali kamu menghabiskan malam dengan mereka? Sehingga mereka begitu rela menipuku bersamamu. Aku tidak melakukan itu. Kalian ini memfitnah. Oh, ini sudah ketahuan dan tidak bisa lagi menyembunyikannya. Kalau memang merasa malu, kenapa tidak cepat pergi? Ikuti saja kakakmu yang tidak berguna itu dan cepat pergi membersihkan jalanan. Turunkan tanganmu. Kamu siapa? Beraninya kamu tidak menghormatinya. Kalian semua benar-benar setia pada wanita kotor bernama Xiaan ini. Tapi tidak masalah. Sebentar lagi Direktur Pei tiba. Aku ingin lihat bagaimana kalian akan menyelesaikannya. Semua orang di Jiangning tahu, Direktur Pei bisa berada di puncak dari 10 konsorsium terbesar. Di belakangnya ada Dewi Perang nomor 1 dari perbatasan utara. Selama Pak Pei berdiri di pihak keluarga Sun kami, kalian semua ini tidak ada apa-apanya di hadapan kami. Benar. Sebentar lagi Direktur Pei akan tiba. Aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Dan kalian juga pasti akan celaka. Bagaimana kamu tahu? Peizan tidak datang untuk membantuku? Bapak Pei sudah tiba. Kalian semua akan mati. Kak, benarkah itu Bapak Pei? Ayo cepat pergi. Meskipun harus pergi, kita harus menyelesaikan urusan ini dengan mereka. Sudah diambang kematian, masih juga menyombongkan diri. Ini namanya keras kepala sekali. Kak, jangan bercanda. Bapak Pei itu dilindungi oleh Jenderal Wanita nomor 1 wilayah utara. Dia adalah sosok yang berada di atas seluruh Jiangning. Aku tentu tahu bahwa Peizan itu hebat. Itu sebabnya aku memperkenalkan dia padamu. Kak, aku tidak salah dengarkan? Kamu bahkan tidak punya hak untuk bicara dengan Bapak Pei? Masih ingin memperkenalkan Bapak Pei kepada adikmu yang akan bangkrut itu? Dengar ya, Bapak Pei itu adalah miliarder lajang nomor 1 Jiangning. Karena kamu sangat ingin mencarikan jodoh untuk adikmu. Kalau begitu, kamu sendiri saja yang bicara pada Bapak Pei. Mungkin Bapak Pei akan melihat keberanianmu itu, benar-benar menyetujuinya. Tidak perlu kamu mengajariku. Jika aku ingin mencarikan jodoh, tentu saja aku akan menemui Peizan dan menjelaskan secara langsung. Kalau begitu cepat pergi sana. Kami ingin melihat apakah Bapak Pei akan menyetujuimu. Xiaan, kamu benar-benar punya kakak yang tidak tahu diri. Kami sangat iri padamu. Kak, jangan bercanda. Masalah hidupmu, bagaimana mungkin aku bisa main-main? Kak. Soal adik Pei ini. Adik Pei? Pei kecil, kemarilah. Coba kau kesini sebentar. Kurang ajar. Beraninya kau memanggil Direktur Pei seperti itu? Kau percaya atau tidak? Akan kurampas mulutmu sekarang juga. Kau mau merampas mulut siapa?
Direktur Pei, Anda tidak tahu? Dia hanyalah orang miskin, sampah yang hanya bisa menyapu jalan. Saya yakin dia pasti sudah bosan hidup, makanya berani tidak menghormati Anda. Dia sampah penyapu jalanan. Lalu menurutmu aku ini apa? Direktur Pei, Anda adalah orang nomor 1 dari 10 konsorsium besar di Jiangning. Sampah seperti dia. Bahkan, tidak pantas mengikat tali sepatu Anda. Mana ada dia punya kualifikasi untuk dibandingkan dengan Anda. Kenapa kau masih saja mematung? Cepat enyah dari sini, berikan jalan untuk Bapak Pei. Kurasa si miskin ini sudah ketakutan sampai pingsan. Kak, ayo kita pergi. Pergi kenapa? Aku belum memperkenalkan Peizan padamu. Kak, Dasar perempuan jalang. Sampai sekarang masih saja sombong. Aku rasa kau sudah bosan hidup. Hao Ming, Aku rasa kau sudah bosan hidup. Jalanan macet. Maaf membuat Anda menunggu lama. tidak apa-apa. Bagus Anda bisa datang. Ini adik saya, Xiaan. Dia memiliki perusahaannya sendiri di Jiangning. Pasti Anda pernah mendengarnya, bukan? Bintang bisnis yang sedang naik daun di Jiangning. Tentu saja saya pernah mendengarnya. Hanya saja saya tidak tahu dia adik Anda. Nama saya Peizan. Halo Bapak Pei. Tidak perlu terlalu formal, panggil saja saya Peizan. Masalah perusahaan Anda sudah saya selesaikan. Jika ada apa-apa nanti langsung saja temui saya. Segera transfer 200 juta rupiah ke perusahaan Xiaan. Terima kasih Bapak Pei telah membantu perusahaan saya melewati masa sulit ini. Saya akan segera kembali untuk merekrut eksekutif baru. Oh, tidak perlu. Pada saat ini, para eksekutif dari perusahaan Wang Jiangwo seharusnya sudah menuju ke perusahaan Anda. bagaimana mungkin orang-orang dari perusahaan ayah saya? Bagaimana mungkin mereka membantu Xiaan? Sebelum saya datang ke sini, perusahaan ayahmu sudah bangkrut. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak percaya. Perusahaan Wang Jiangwo hanyalah perusahaan kecil, namun jika ia bekerja dengan mantap, mungkin bisa sukses di Jiangning. Tetapi sayangnya, putrinya yang tidak bertanggung jawab itu telah mengganggu orang yang salah. Saya mengganggu orang yang salah? Xiaan, pasti kau, wanita jalang ini, yang membuat perusahaan ayahku bangkrut. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Xiaan, apa yang bisa kau lakukan selain menggoda laki-laki? Apa lagi yang bisa kau lakukan? Hanya bisa bersembunyi di belakang kakakmu yang tidak berguna ini? Aku sarankan kau bersikap lebih sopan pada adikku. Kau wanita jalang? Ah. Xiaan, dia memang wanita jalang. Ah. Kalian berdua memang wanita jalang. Ah. Bukankah kau bilang akan selalu melindungiku? Pergi dan bunuh petugas kebersihan sialan ini. Sudah kukatakan, berani menindas adikku. Bahkan, jika Peizan datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Keluarga Sun kami adalah salah satu dari 10 konglomerat terbesar Jiangning. Kau orang miskin. Kau tidak berani tidak menghormatiku. Kau akan segera tahu apakah aku berani atau tidak. Sekarang giliran kalian. Pai kecil, aku tidak ingin melihat orang-orang ini di Jiangning lagi nanti. Baik, Nona. Serahkan saja. Urusan ini padaku. An-an, kemarilah. Setelah semua keributan ini, kau pasti sudah lapar. Kakak akan mengajakmu makan enak. Tapi, jangan tapi lagi, kau tidak perlu memedulikan mereka. Pikirkan saja, apa yang ingin kau makan nanti. Nenek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nyonya besar, sepertinya kita benar-benar telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Tuan Pei, siapa dia sebenarnya? Kalian tidak tahu siapa dia? Mungkinkah dia? Benar. Dia adalah jenderal wanita nomor 1 di Beijing. Berapa kepala yang keluarga Sun kalian miliki? Berani mengganggu jenderal wanita? Kakak, apakah kakak benar-benar Dewi Perang Bejing? Urusanku, nanti akan kuceritakan perlahan-lahan. Tugasmu hari ini adalah mengenal Tuan Pei dengan baik.
Kudengar ini adalah restoran terbaik di Jiangning. Aku akan melihat ada makanan enak apa di sana. Pai kecil, untuk sementara adikku kuserahkan padamu. Baik, Anda tenang saja. Hei, kamu? Ya, kamu bagaimana bisa masuk? Bagaimana kamu bisa masuk? Apa kamu bicara padaku? Tentu saja. Coba lihat di sini, selain kamu, siapa lagi yang terlihat seperti penyusup? Aku bukan penyusup, temanku mengundangku makan di sini. Cih, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah hotel bintang 5 di Jiangning yang dilayani hanya pelanggan VIP. Kau hanya seorang petugas kebersihan. Teman macam apa yang bisa kau miliki? Jangan-jangan temanmu pengemis sampai datang ke sini? Hahaha. Penampilanmu sangat menyedihkan. Jika sampai membuat bau pakaian pelanggan kami, kau menyapu jalan seumur hidup pun tidak akan bisa mengganti kerugiannya. Hei, pergi. Cepat keluar dari sini. Pakaianku ini baru kupakai hari ini, sangat bersih. Kubilang kau ini orang miskin. Kenapa tidak mengerti bahasa manusia? Apa? Aku harus menyuruhmu pergi dari sini? Kamu bilang kamu hanya melayani pelanggan VIP, benar? Benar, di sini kami hanya melayani orang-orang terkemuka dari Jiangcheng, orang-orang penting. Kalau begitu pas sekali, aku punya kartu dari tempatmu ini. Kartu kami di sini semuanya emas. Tidak pernah ada yang hitam. Tidak mungkin salah. Kartu ini diberikan oleh bos kalian kepadaku. Bos kami itu orang hebat. Mana mungkin memberikan kartu hitam kepada orang sepertimu? Hei, itu bukan Xiaan? Memang terlihat sangat mirip Xiaan. Tapi sepertinya bukan juga. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, wajar saja kalau sekarang penampilannya berubah. Lihat pakaian yang dia kenakan. Bukankah itu seragam petugas kebersihan? Xiaan jadi petugas kebersihan? Tidak disangka dia sekarang jadi seperti ini. Hari ini ada reuni, perlu kita ajak dia ikut? Ajak dia untuk apa? Duduk bersama petugas kebersihan? Memikirkannya saja sudah memalukan. Sudah, Liu Xi dan Hang Sisi masih menunggu kita di atas, ayo kita pergi saja. Ayo. Kartu ini benar-benar diberikan oleh bosmu kepadaku. Kalau tidak percaya, kamu bisa bertanya kepadanya. Bertanya apa? Hanya kamu, petugas kebersihan yang bau ini, apakah pantas membuat bos kami terganggu? Cepat pergi dari sini, kalau tidak, aku tidak akan segan padamu. Xiaan, Saya mengenal Anda. Anda teman nona kami. kamu ingin apa dari teman kuliahku? Apa maumu? Oh, jadi dia teman kuliah Bapak. Tidak apa-apa. Ini semua salah paham. Tidak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Sudah berapa tahun kita tidak bertemu sejak lulus? Kenapa nasibmu jadi begini? Kau mengenalku? Xiaan, jangan pura-pura lagi. Dulu waktu kita kuliah, aku pernah mengejarmu. Coba kalau dulu kau menerimaku, pasti tidak akan berakhir begini. Jadi tukang bersih-bersih? Bukan aku. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Hari ini adalah reuni teman sekelas. Hampir semua teman sekelas kita sudah datang. Ayo ikut aku duduk di atas. Bos, tadi ada seorang petugas kebersihan yang ingin menyamar sebagai tamu VIP kita. Petugas kebersihan? Betul. Dia memegang kartu ini. Sungguh pikiran orang miskin itu sempit. Dia bahkan tidak tahu kalau kartu VIP kita warnanya emas. Tidak tahu dari mana dia dapat kartu hitam ini, lalu ingin menyamar sebagai pelanggan VIP kita. Bos, ini apa? Di seluruh Jiangning, hanya ada satu orang yang memiliki satu-satunya kartu hitam ini. Jika kau menyinggung perasaannya, bahkan jika aku membunuhmu, tidak akan cukup untuk meminta maaf padanya. Kau ini sungguh tidak tahu diri. Cepat cari dia. Jika engkau tidak menemukannya, jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Baik. Halo? Segera siapkan hadiah berlimpah untukku. Aku akan menemui seorang tamu terhormat. Teman lama yang terhormat. Hei. Coba lihat siapa yang kubawa ini. Zhang Han, ada apa denganmu? Ini adalah reuni teman-teman sekelas kita. Mengapa kamu membawa pembersih jalanan? Dia bukan pembersih jalanan. Dia sebenarnya... Karena sudah datang. Kebetulan hari ini aku keluar, terburu-buru untuk datang ke reuni. Lupa mencuci mobil. Pembersih itu bantu cuci mobilku sana. Apakah kamu bicara padaku? Di sini selain kamu, ada pembersih lain? Maaf saya. Apa yang kau tunggu? Aku beritahu ya. Hati-hati saat mencuci mobil ini BMW. Jika lecet, kau menjual dirimu pun tidak akan mampu menggantinya. Saya rasa kamu salah paham, saya... Salah paham? Apa yang bisa salah paham dariku?
Aku mengerti sekarang. Kalian orang miskin, memang mata duitan. Kenapa hanya diem saja? Cepat pergi sana. Sisi, lihat. Benar-benar salah orang. Coba lihat baik-baik lagi siapa dia. Penampilannya sangat miskin. Melihatnya saja sudah mengganggu. Sisi, menurutku kau hanya mudah lupa. Dia adalah mantan ketua kelas kita. Siaan? Kau Siaan? Aku bukan. Aku... Benar, dia adalah Siaan. Oh, ternyata Siaan... aku ingat kau bukan bintang baru bisnis Jiangning kan? Bagaimana bisa dalam sekejap mata berubah menjadi sengsara seperti ini? Sisi, kau belum tahu ya. Hari ini, perusahaan Xian mengalami masalah. Semua orang di perusahaannya kabur. Benarkah? Kapan itu terjadi? Tentu saja benar. Perusahaannya itu dihancurkan oleh perusahaan sepupuku. Dan sepupuku pagi ini juga meneleponku dan bilang dia pasti akan memberi Xian pelajaran. Tidak kusangka dia benar-benar menjadi seperti sekarang ini. Sepupumu? Betul, sepupuku adalah Wang Lina. Kau seperti ini, memang menerima karmanya. Katamu kau masih muda, banyak hal baik yang bisa dipelajari, malah belajar jadi wanita simpanan. Aku menggoda pacar sepupumu menjadi wanita simpanan. Saya menggoda pacar sepupu Anda menjadi orang ketiga. Siaan, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti ini? Siaan bukan orang seperti itu. Ini adalah fitnah. Saya memfitnah? Menurut saya, Anda sendiri yang telah melakukan perbuatan tercela dan mendapatkan karmanya, sekarang masih tidak berani mengaku, ya? Menurut saya, justru Anda yang salah bicara. Yang menjadi orang ketiga dan merayap ke tempat tidur pacar Siaan, itu sepupu Anda. Siaan, jangan mengada-ada di sini. Sudah menjadi orang ketiga masih saja membantah. Siaan, sejak kapan kamu menjadi begitu tak tahu malu? Saya mengatakan yang sebenarnya. Pria bajingan yang genit itu, lebih baik tidak usah. Sepupu Anda suka berikan saja padanya. Siaan sekarang sudah punya pacar baru. Kamu tidak lihat bagaimana kelakuanmu itu? Bagaimana mungkin ada orang yang tertarik padamu? Menurut saya ya, kamu tidak usah lagi membantah. Lagi pula, semua yang ada di sini adalah teman sekelas. Kamu bicara jujur saja, mereka juga tidak akan menertawakanmu. Saya memang bicara jujur. Pacar Siaan bernama Peizan. Apa? Direktur Pei? Siaan, jangan-jangan kamu sudah gila. Direktur Pei itu duda kaya terkenal di Jiangning. Hanya kamu, apa dia akan tertarik padamu? Apa kamu tidak punya cermin dan tidak punya air seni? Orang seperti kamu, pengawal Direktur Pei saja mungkin tidak akan melirikmu. Siaan, jangan mengoceh tidak jelas di sana. Jika yang kamu katakan itu benar, apa kamu masih akan memakai seragam petugas kebersihan dan berdiri di sini sekarang? Apakah yang saya katakan itu benar atau bohong? Coba telepon dan tanyakan pada sepupu Anda. Bukankah Anda akan tahu? Baik, saya akan tanya sepupu sekarang. Saya lihat kamu masih bisa membantah atau tidak. Apa perusahaan sepupumu bangkrut? Dia sekarang ini, pasti banyak pemasok yang datang menagih utang. Dia sekarang ini, pasti sedang sibuk membuat surat utang untuk orang lain, tidak ada waktu untuk mengangkat teleponmu. Jangan bicara omong kosong di sini. Jika yang kau katakan itu benar, mengapa dia tidak menjadi bintang bisnis baru? Malah menjadi petugas kebersihan yang menyapu jalan. Pakaian yang kupakai ini, sebenarnya adalah... Sudah, jangan bertengkar. Kita ini teman sekelas, jarang sekali bisa berkumpul bersama, semua orang harap sedikit menahan diri. Bagaimana kalau kita membicarakan masa sekolah dulu saja? Sebenarnya, menurutku, masa sekolah kita dulu adalah yang paling menarik. Berbicara tentang masa sekolah, aku jadi teringat sesuatu yang menarik. Siaan, dulu kau adalah ketua kelas kita, sepanjang hari hanya membaca buku, berkata harus belajar dengan giat agar sukses. Jadi seperti ini caramu menjadi sukses? Bagaimana kalau kau ceritakan kepada kami apa hebatnya menjadi petugas kebersihan? Hanya karena aku memakai pakaian ini, kau meremehkan petugas kebersihan. Kalau begitu, aku beritahu kau, setiap profesi punya keunggulannya masing-masing. Meskipun hanya petugas kebersihan, mereka bekerja keras mencari uang dengan kemampuannya sendiri. Mereka tidak mencuri atau merampok, kau tidak berhak merendahkan mereka. Bicara pandai sekali, berapa banyak uang yang kau hasilkan sebulan? Tetap saja miskin seperti pengemis. Uang yang kuperoleh setiap bulan tidak perlu kusampaikan padamu. Tapi aku tetap ingin mengingatkanmu. Jangan bandingkan seluruh hartamu dengan uang sakuku. Siaan. Aku harus bilang apa padamu? Dulu di sekolah kamu tidak seperti ini. Dulu di sekolah kamu tidak seperti ini. Sepanjang hari kamu selalu mengikuti kami mengerjakan tugas. Hei, jujur saja, waktu itu kamu sudah punya potensi besar untuk bekerja di bidang jasa. Apa maksudmu? Sudah mulai pura-pura tidak tahu? Bagaimana kalau kita minta seluruh teman sekelas mengingatkanmu? Waktu itu Siaan memang mencari uang dengan mengerjakan tugas. Bukan hanya tugas kelas kita, tugas kelas sebelah pun, semua dia yang selesaikan sendiri. Dulu Siaan saat sekolah untuk mencari uang, membantu kami mencuci pakaian dan membersihkan. Pokoknya semua pekerjaan dia lakukan.
Hei, aku ingat, Xiaan waktu itu pergi ke kantin untuk membantu membersihkan. Sepertinya hanya demi mendapatkan satu mantau gratis. An, kakak tidak menyangka, kamu diam-diam telah menanggung begitu banyak kesulitan. Sudah, kalian semua jangan menertawakannya lagi. Siapa yang tidak tahu ayahnya menikah lagi, ibunya menikah lagi. Sejak kecil hanya dia dan kakaknya, mereka berdua saling bergantung satu sama lain. Aku dengar, kakaknya cukup kesulitan menghidupinya. Mungkin sama seperti dia sekarang seorang penyapu jalanan. Hahaha. Kalau begitu, Jiang Ning punya sepasang saudari pembersih. Hahaha. Xiaan, jangan dimasukkan ke hati. Jangan sampai marah ya. Teman-teman juga tidak bermaksud buruk. Mereka hanya berpikir, dulu kamu sangat pekerja keras. Marah? Apa yang perlu membuatku marah? Akan ku beritahu, kehebatan Xiaan tidak bisa ditandingi oleh kalian semua digabungkan. Sama sekali, kalian ini hanya orang-orang picik, hanya bisa berfantasi tentang penderitaan orang lain untuk menghibur harga diri kalian sendiri. Apa katamu? Aku bilang kamu bahkan tidak pantas memanggil nama Xiaan. Sama sekali. Kau... Sudah lihat kan, sepupuku meneleponku, Xiaan. Aku ingin tahu kali ini, bagaimana kamu akan terus berpura-pura. Sepupu, aku tahu. Xiaan, kau masih sempat mengakui kebohonganmu sekarang. Masih ada waktu. Kalau tidak, nanti begitu sepupuku datang, kau akan sangat mempermalukan dirimu. Aku berbohong atau tidak, kita akan tahu setelah sepupumu datang. Xiaan, sudah begini, kau masih berpura-pura. Sudahlah. Untuk apa kau marah-marah dengan penyapu jalan? Orang miskin memang suka pamer, lagi pula mereka hanya punya harga diri karena kemiskinannya. Mengapa kau harus terlalu serius dengannya? Untuk apa membongkar kebohongannya? Membongkar kebohonganku? Xiaan, apa kau benar-benar harus memperkeruh suasana? Situasimu sekarang, semua orang sudah tahu. Kau tidak perlu berpura-pura di hadapan kami. Apa maksudmu? Xiaan, aku ingat dulu waktu sekolah. Memang agak miskin, tapi kau sangat optimis. Dan juga jujur, kenapa sekarang kau berubah begini? Kau membuatku sangat kecewa. Sekarang aku jadi apa? Xiaan, janganlah terus bersikeras. Ayah Sisi adalah pemilik tempat ini. Nanti kau mohonlah pada Sisi. Biar ayahnya Sisi mencarikanmu pekerjaan di sini. Aku minta ayahnya Sisi mencarikan aku pekerjaan. Kenapa? Hotelku ini adalah satu-satunya hotel bintang 5 di Jiangning. Apa ayahku tidak pantas mencarikanmu pekerjaan? Ayahmu memang tidak pantas. Kau. Kakak sepupu, akhirnya kau datang juga. Kakak sepupu, akhirnya kamu datang juga. Kamu terburu-buru menyuruhku kemari? Sebenarnya ada apa? Apa kamu tidak tahu kalau aku masih sibuk? Kakak sepupu, kamu tidak tahu ada orang menyebarkan rumor di sini, bilang paman bangkrut, dan bilang kamu itu pelakor. Siapa yang mengatakan itu? Dia, Xiaan. Xiaan, kenapa? Kakak sepupuku sudah datang, kamu jadi tidak berani bicara? Aku rasa kamu ketakutan, jadi tidak berani bicara, ya? Kalau aku jadi kamu, aku akan segera berdiri dan meminta maaf kepada kakak sepupuku. Kakak sepupu, apa yang kamu lakukan? Kamu menyuruhnya meminta maaf kepadaku? Iya, aku memang menyuruhnya meminta maaf kepadamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Sampai berani menyuruhnya meminta maaf kepadaku? Kakak sepupu, aku tidak mengerti kenapa kamu sekarang sangat takut kepadanya. Dia sekarang hanya seorang petugas kebersihan. Lihat seragam bersih-bersihnya itu. Lucu sekali, bukan? Kamu bahkan tidak tahu siapa dia, dasar tidak jelas. Aku rasa yang lucu itu kamu. Dia? Bukankah dia itu Xiaan? Buta sekali matamu. Maafkan saya, sepupu saya. Dia tidak tahu siapa Anda. Mohon Anda berbesar hati. Jangan sampai saya ikut terkena dampaknya, karena masalah sepupu saya ini. Kakak sepupu, kenapa begini? Bukankah tadi pagi kamu bilang padaku, Xiaan itu hanya seorang perusak rumah tangga? Kamu mau memberinya pelajaran, agar dia tidak berani mengganggumu lagi? Diam, kakak sepupu. Aku tidak tahu kenapa kamu begitu takut padanya. Dia sekarang hanya seorang petugas kebersihan. Ku bilang diam. Maafkan saya. Mohon Anda berbesar hati. Kau tahu sendiri bagaimana temperamenku. Jangan biarkan sepupumu terus berteriak-teriak di sini. Membuat kepalaku pusing. Baik, baik, baik. Cepat pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Minuman ini rasanya lumayan enak. Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Dia bisa jadi siapa lagi? Bukan cuma Xiaan, kan? Xiaan, apa maksudmu? Reuni kelas hari ini, kami mengundangmu dengan baik hati. Kamu sengaja membuat semua orang jadi canggung, ya? Canggung? Benarkah? Menurutku ini bagus-bagus saja. Xiaan, jangan tidak tahu malu. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menipu sepupu Liu Xi, tapi kamu tidak bisa menipuku. Aku ingatkan kamu, ayahku adalah pemilik tempat ini. Jadi? Xiaan,
Jangan sudah diberi kehormatan malah tidak tahu diri. Kamu percaya atau tidak, sekarang aku akan menelpon ayahku, memintanya mengusirmu keluar. Bagaimana kamu bisa yakin orang yang diusir ayahmu adalah aku, bukan kamu? Baik, aku akan menelpon ayahku sekarang juga. Tidak usangka, sepanjang hidupku, aku masih bisa menunggu prajurit wanita. Nanti, jika bertemu dengan prajurit wanita, aku harap Direktur Pei bisa banyak membantu saya untuk memberikan kata-kata pujian. Sifat prajurit wanita seharusnya kamu sudah tahu. Jika kamu memang melakukan kesalahan, dia juga tidak bisa membantumu bicara apa-apa. Kakakku sehebat itu, ya. Tentu saja, di kalangan atas Jiangning ini, nama besar prajurit wanita. Siapa yang tidak tahu? Jika bukan karena prajurit wanita menyelamatkanku saat itu, mana mungkin aku masih hidup dan membuka restoran di sini. Maaf, aku akan mengangkat telepon. Halo, apa yang kamu katakan? Ada yang berani menindas putriku di wilayahku? Tunggu, aku akan segera tiba. Xiaan, kamu dengarkan? Ayahku akan segera datang bersama orang-orang. Kalau aku jadi kamu, sekarang juga minggir dari sini. Daripada sebentar lagi diusir, sampai harga diri sisa sedikit itu pun hilang. Begitukah? Aku sangat takut. Sudah tahu takut, kenapa tidak segera minggir? Xiaan, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak segera minta maaf kepada Sisi? Aku minta maaf padanya. Bukan kamu yang minta maaf, lalu apakah kami? Xiaan, kamu sungguh keterlaluan. Reuni yang bagus, seluruhnya kamu rusak. Xiaan, aku sarankan kamu lebih peka. Cepat minta maaf kepada Sisi. Jangan salahkan aku jika nanti tidak mengingatkanmu. Ayahnya kenal Dewi Perang Wanita Pertama dari Utara. Kenal Dewi Perang Wanita Pertama dari Utara. Lihatlah tingkahmu itu, mungkin kamu bahkan tidak tahu apa itu Utara ya. Itu adalah keberadaan yang melebihi seluruh Jiangning. Terutama Dewi Perang itu, dengar-dengar dia tak terkalahkan dan kejam. Selama ini Utara, dialah yang menyatukannya. Ayahku, hubungannya sangat baik dengannya. Ayahmu punya hubungan baik dengan Dewi Perang Utara? Kenapa aku tidak pernah dengar ya? Kamu ini siapa? Kamu juga pantas dengar? Oh, atau sebenarnya kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di Utara? Aku memang di Utara. Kamu bilang apa? Bilang saja kamu gendut, kamu malah membantah. Kamu pikir wilayah Utara itu tempat apa? Coba lihat dirimu sendiri, kamu itu apa? Dengan keadaanmu seperti ini, kurasa meskipun kamu berlutut di depan mereka dan memohon, mereka tidak akan melirikmu. Kalian pikir aku sakit jiwa? Xiaan, jangan berpikir yang aneh-aneh. Dia tidak bermaksud begitu. Aku tidak punya waktu untuk peduli pada orang bodoh. Ngomong-ngomong, ayahku sudah berjanji kepadaku, nanti kalau dia bertemu dengan jenderal wanita, dia akan mengirimku ke sisi jenderal wanita. Saat itu, aku akan menjadi satu-satunya di bawah jenderal wanita dan di atas ribuan orang. Benarkah Sisi? Nanti jangan lupakan kami ya. Memang Sisi yang paling hebat. Sama sekali bukan. Seperti orang sakit jiwa itu. Aku dengar, jenderal wanita pertama wilayah Utara, itu di Jiangning kita, adalah sosok yang seperti dewa. Seandainya aku juga punya kesempatan untuk melihat keanggunan jenderal wanita, pasti senang sekali. Xiaan, kamu dengar semua kan? Ayahnya Sisi, itu sangat disegani. Ayahnya Zhang Sisi kenal jenderal wanita. Jenderal, jangan pergi dulu. Terima kasih atas anugerah penyelamatan Jenderal. Nanti kalau ada kesempatan, aku pasti akan memperkenalkan putriku kepada Anda. Biarkan dia mendampingi Anda untuk membalas budi keluarga Zhang kami. Oh, aku ingat. Aku memang kenal ayahmu. Kamu kenal ayahku? Sisi, tadi kamu bilang Jenderal wanita wilayah utara kenal ayahmu. Kalau dia memang di wilayah utara dan juga kenal ayahmu, dia adalah jenderal wanita. Zhang Han, jangan bercanda denganku lagi. Dia Dewi Perang. Jika dia Dewi Perang, aku adalah Dewi Raja. Sisi, sebaiknya jangan berdebat dengan orang bodoh. Dulu saat sekolah, dia memang tidak terlalu normal. Kurasa sekarang, dia sudah stadium akhir kebodohan. Aku sarankan kamu, kalau ada waktu, cepat pergi ke rumah sakit untuk periksa. Dengar-dengar pasukan utara sangat ketat. Bagaimana kalau orang lain tahu, kamu punya masalah di sini, itu tidak akan baik. Pertama, Xiaan dia bukan orang bodoh. Dia sekarang adalah seseorang yang kalian semua tidak bisa menandinginya. Kedua, aku memang ingat ayahmu pernah berlutut di depanku. Cukup! Apa-apaan kamu, Xiaan masih bilang diri sendiri bukan orang gila. Aku lihat kamu jelas-jelas menderita skizofrenia. Dulu, saat sekolah, kamu memang suka pamer kemiskinan. Bukan karena hanya mengandalkan nilai akademik yang bagus, jadi meremehkan kami semua. Tapi bagaimana sekarang? Bukannya masih harus memakai pakaian petugas kebersihan ini untuk menyapu jalanan orang lain dan memungut sampah?
Xian, kamu hanya sampah. Seorang yang hanya pantas disamakan dengan sampah. Sampah belaka. Aku katakan sekali lagi, jangan menghina Xian. Aku memarahimu. Kenapa memangnya? Kau memang tidak berguna. Dasar murahan. Dasar jalan busuk yang hanya bisa berpura-pura. Kau berani memukulku? Dasar keparat. Kenapa kau memukulku? Kau. Kenapa? Apa ada lagi yang punya masalah? Xian, kau gila? Ayah Sisi mengenal jenderal wanita itu, nanti ayahnya datang. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagus, akan kutunggu. Bagaimana ayah Zhang Sisi akan membuat hidupku tidak tenang? Aduh, kali ini aku juga tidak bisa membantumu. Kau, berhati-hatilah dengan tindakanmu. Berhenti. Kenapa kamu lari? Di mana putriku? Paman, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak menyentuhnya. Itu Xian. Dia memukul Sisi. Sisi berlumuran darah. Berani-beraninya dia memukul putriku. Kurasa dia mencari masalah denganku. Dia... Siapa itu? Siapa yang berani menyentuh putriku? Ayah. Akhirnya ayah datang. Bagaimana keadaanmu? Atau aku suruh orang untuk mengantarmu ke rumah sakit dulu? Ayah, aku baik-baik saja. Sekarang kamu tahu takut kan? Akan kuberi tahu terlambat jika kamu takut sekarang. Hari ini aku pasti akan membuatmu berlutut memohon ampun sampai aku puas. Ayah, dia orangnya. Wanita keji ini yang memukulku. Berani-beraninya memukul putriku. Hari ini aku pasti akan... Anda... Zhang Zicheng, lama tidak bertemu. Inikah yang kamu besarkan? Putri yang baik. Dia tidak hanya memfitnah adikku, tapi juga mengancam akan menyuruhku berlutut meminta maaf kepadanya. Aku ingat kamu pernah mengatakan bahwa kamu ingin putrimu berbakti kepadaku. Apakah ini caramu menyuruhnya berbakti kepadaku? Apa itu kakak? Adik sekarang mulai berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku beritahu kamu, ayahku hari ini tidak akan melepaskanmu. Ayah, kamu... Ayah, Diam. apa yang kamu lakukan? Cepat berlutut dan minta maaf. Ayah, apa kamu salah paham? Dia memukulku, mengapa kami harus berlutut meminta maaf kepadanya? Jika dia bisa memukulmu, itu adalah suatu kehormatan bagimu. Ayah, dia sekarang bukan lagi bintang baru di dunia bisnis. Dia sudah bangkrut. Seorang sampah yang hanya bisa memulung sampah. Apa yang kamu bicarakan? Dia bangkrut? Bagaimana mungkin dia bangkrut? Jika dia bangkrut, seluruh Jiangning akan lenyap. Ayah, apa yang ayah katakan? Dia hanyalah seorang penyapu jalanan saja. Mana mungkin punya kemampuan sebesar itu? Jika kamu tidak ingin menyeret seluruh keluarga, ikut menderita bersamamu, bersujud, dan minta maaf bersamaku sekarang juga. Ayah, apa sebenarnya yang ayah bicarakan? Ayah adalah satu-satunya pemilik hotel bintang 5 di Jiangning dan juga mengenal Dewi Perang dari perbatasan utara. Dia hanyalah sampah yang memungut barang rongsokan saja. Wanita rendahan yang setiap hari hanya tahu menunduk membersihkan sampah. Kurang ajar. Kamu bilang siapa sampah yang hanya tahu memungut barang rongsokan? Pak Pei. Benar-benar Pak Pei. Pak Pei aslinya lebih tampan dari yang di TV. Pak Pei. Kalau begitu, siapa yang di sampingnya itu? Zhang Sisi. Kamu Xian? Kalau begitu, siapa sebenarnya dia? Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan dia? Dia adalah penyelamat hidupku, yang membuat Bapak Pei sangat hormat, yang membuat seluruh Jiangning sangat gentar. Dewi Perang nomor 1 di perbatasan utara. Siapa dia? Apa? Kak, tenang saja. Aku baik-baik saja. Kenapa masih terpaku di sana? Aku ini yang gagal mendidik anak. Mohon Anda berlapang dada dan maafkan putriku yang tidak berguna ini. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku benar-benar tidak tahu kalau Anda adalah Dewi Perang dari perbatasan utara. Xian, kamu bujuk kakakmu? Atau sudahlah? Betul, Xian. Kami benar-benar tidak sengaja.
Kami benar-benar salah orang. Xiaan, kita ini teman lama, jangan memperkeruh suasana, ya? Tadi saat Zhang Sisi menghina kakakku, kenapa aku tidak dengar kalian membela kakakku? Sekarang setelah tahu siapa kakakku, baru ingat kalau kalian teman sekelasku? Apakah Anda ingin saya bereskan orang-orang ini? Dewi Prang, kami salah. Mohon Anda berbelas kasih. Ini semua salah Zhang Sisi. Tidak ada hubungannya dengan kami. Betul, betul. Salahkan saja dia. Kami hanya datang untuk makan. Memuja yang kuat dan merendahkan yang lemah, membuli yang lemah dan takut pada yang kuat. Kalian semua menikmati pendidikan tinggi di universitas, duduk di dalam kampus, tapi bahkan etika dan rasa malu yang paling dasar, sudah kalian buang entah kemana. Ingat, mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar nama adikku dari mulut kalian, karena kalian tidak pantas. Jenderal, ada hal yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Mohon Anda meluangkan waktu sejenak untuk berbicara. Ah, kalian bicara saja. Aku akan menunggu di bawah. Ayah, Anakku ya, di usianya yang masih muda, sudah punya perusahaan sendiri, benar-benar tak terduga. Nak, jangan khawatir, ayah pasti akan sepenuhnya mendukungmu. Betapa hebatnya anakku, tentu saja, tidak seperti kedua anak perempuanmu itu. Kenapa kamu tiba-tiba membicarakan dua anak perempuan tidak berguna itu? Ada apa? Dua anak perempuan tidak berguna itu hanya tahu menangis. Sama sekali tidak pantas menjadi anak perempuanku. Ayah, lihat hari ini aku mendapat nilai terbaik di angkatan. Apa gunanya mendapat nilai terbaik di angkatan? Apa gunanya? Tetap saja tidak berguna. Tidak berguna. Tidak berguna. Kamu hanya tahu menangis. Aku akan membunuhmu. Tidak berguna. Sepasang anak perempuan tidak berguna. Sepasang anak perempuan tidak berguna. Pergi kau. Sepasang anak perempuan tidak berguna. Oh iya ayah, barusan aku dengar. Jenderal wanita terbaik dari wilayah utara sedang makan di ruang pribadi di atas. Aku paling mengagumi jenderal wanita. Menurut ayah, kalau aku bisa berbicara dengannya, setelah ini siapapun yang melihatku, pasti akan lebih menghormatiku. Apa susahnya itu? Ayah sekarang akan pergi menjemput jenderal wanita itu untukmu. Aduh, jangan-jangan ayah. Dia kan jenderal wanita terbaik dari wilayah utara. Dengan status kita, mana mungkin bisa bertemu dengannya? Hei, anakku ini sangat hebat. Jenderal wanita itu, apa alasannya menolak? Betul. Nak, jangan khawatir. Apapun yang ingin kamu lakukan, ayah akan berjuang keras. Akan ayah urus untukmu. Tunggu. Baik, ayah. Sia-siaan. Kenapa kamu ada di sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu. Ternyata di hatimu, aku dan kakak begini tidak berharganya. Kalian berdua memang hanya menyusahkan. Aku salah bicara. Dulu ketika kamu di rumah, kamu selalu memarahi aku dan kakak setiap hari, atau setelah minum terlalu banyak, kamu melampiaskan kemarahan pada aku dan kakak. Kamu sudah tidak menginginkan kami, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Kenapa sekarang kamu masih menghina kami di depan orang lain? Menghina kalian? Aku akan memukul kalian di sini sekarang juga. Kalian harus tahan. Bagaimana bisa ada di dunia ini, ayah sepertimu? Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayah kami. Hahaha, bagus. Sudah besar ya. Sudah punya keberanian ya. Berani membantah ayah. Hei, lihatlah semuanya. Putriku ini tidak berbakti di hadapanku selama bertahun-tahun. Sudahlah. Sekarang dia berani memaki ayah ini. Seorang putri memaki ayahnya. Ini sangat keterlaluan. Berpakaian rapi, tidak disangka ternyata dia tidak tahu berterima kasih. Anak-anak sekarang sungguh tidak tahu berterima kasih. Bukan begitu, bukan begitu. Dia berbohong. Aku dan kakak bisa memiliki kesuksesan hari ini, semua karena usaha keras kami. Sukses, hahaha. Kalian berdua kakak beradik, bisa sukses apa? Justru putraku akan segera memiliki perusahaannya sendiri dan akan menjadi direktur utama perusahaan.
Direktur utama sebuah perusahaan? Itu hebat sekali. Kalau begitu, aku beritahu kamu. Putramu bukannya mengagumi? Aku beritahu kamu. Kalau kakakku tidak mengizinkan, putramu tidak akan pernah bisa bertemu panglima wanita. Siaan, kapan kamu mulai berbohong? Hah? Kakakku memang. Sudah, jangan membual lagi di sini. Aku beritahu kamu, kalaupun kakakmu kenal Jenderal Wanita Perbatasan Utara, namaku Xia akan kutulis terbalik. Ayah, jangan bertele-tele. Aku masih menunggu untuk bertemu Jenderal Wanita. Lihat, di mana dia terlihat seperti anak perempuan? Buang-buang waktu dengannya? Apa gunanya? Lebih baik mengundang Jenderal Wanita kemari untuk bertemu anakku, itu baru penting. Ya, aku akan segera mengurusnya. Jangan bilang ayah ini tidak memedulikanmu. 2 hari lagi perusahaan anakku akan dibuka. Banyak orang kaya di Jiangning akan datang untuk mendukungnya. Nanti kamu dandani dirimu yang cantik, dandani yang menarik. Aku juga bisa memperkenalkan beberapa pria kaya padamu untuk berkenalan. Omong-omong. Nih, ambil. Omong-omong, nanti kakakmu yang kenal Jenderal Wanita itu, kalau dia ada waktu, suruh dia ikut kemari juga untuk menambah wawasan. Omong kosong? Jenderal Wanita itu orang, seperti dia bisa kenal begitu saja? Halo, dengar-dengar Jenderal Wanita sedang makan di sini. Jenderal Wanita baru saja turun bersama Direktur Pei. Ada di sana. Astaga! Coba kulihat. Kenapa menangis tiba-tiba begitu? Siapa yang mengganggumu? Aku tidak apa-apa, Kak. Xia Guihai. Dia juga punya seorang putra. Kebetulan sekali, upacara pembukaan bisnis putranya ternyata di hari yang sama dengan ulang tahunmu. Menurutmu mengapa ayah melakukan ini pada kita? Hanya karena kita perempuan? Kita memang perempuan, tapi kita tidak salah. Dia yang tidak pantas menjadi seorang ayah. Tadi aku baru saja berdiskusi dengan Jenderal tentang bagaimana merayakan ulang tahunmu. Tidak disangka ada orang yang meremehkan. Kalau begitu, pesta ulang tahunmu. Kita adakan di klub yang sama dengannya, biar dia melihat putri yang dia remehkan, bagaimana dia bisa menginjak-injak mereka. Lebih baik tidak usah saja. Mengapa tidak usah? Orang seperti itu memang harus diberi pelajaran. Tapi Kak, tidak ada tapi-tapian. Kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk menjadi bintang ulang tahunmu di hari itu, sisanya serahkan padaku. Aku akan mengantarmu pulang. Datang menemuiku secepatnya. Temui saya secepatnya. Jenderal, jangan khawatir. Saya akan segera berangkat dengan tim. Xiabing. Aduh, saya menang. Ayo, sini, bayar. Pergi sana. Dasar tidak berguna. Lepaskan saya. Wanita tadi itu mirip sekali denganmu. Saya dengar dulu kamu. Punya 2 anak perempuan? Apa dia benar anakmu? Sialan Xiabing itu benar-benar tidak berguna. Kenapa dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain, malah menyapu jalan? Membuat saya sekarang bersamamu, mempermalukan diri sendiri. Bukan saya mau mengatakanmu, anakmu jadi seperti itu. Kamu sebagai ibunya seharusnya juga peduli sedikit kan? Ayo kami temani kamu pergi melihat anakmu.
Ibu. Anakku. Sudah lihat, kan? Ini anakku. Tapi Panglima Perang Wilayah Utara. Putramu begitu hebat, tapi kenapa tidak membantu putrimu yang bekerja sebagai petugas kebersihan? Betul sekali. Lihatlah bagaimana keadaan putrimu. Jika aku jadi kamu, aku akan meminta putramu mengenalkan putrimu untuk bekerja di pasukan wilayah utara. Mungkin putrimu pandai menyapu jalan sampai bisa jadi seorang jenderal. Ibu, putri yang mana? Bukan salahku dulu saat melahirkan. 2 anak pembawa sial itu. Aku adalah Panglima Perang Wilayah Utara dan juga asisten terpercaya Jenderal Wanita. Jenderal Wanita bukanlah seseorang yang bisa didekati sembarang orang. Astaga, nak, bukankah kamu di wilayah utara? Kenapa datang ke Jiangning? Aku juga menjalankan perintah jenderal, datang kemari untuk menemui jenderal. Maksudmu Jenderal Wanita ada di dalam? Tidak kusangka seumur hidupku, aku masih bisa bertemu jenderal wanita, bisa bicara dengan jenderal wanita. Setelah ini, semua orang akan menghormati kita. Putramu begitu hebat, bisakah kamu mengenalkan kami pada jenderal wanita? Betul. Putraku adalah orang kepercayaan Jenderal Wanita. Meskipun Jenderal Wanita tidak memberi muka pada orang lain, dia pasti memberi muka pada putraku. Sekarang, aku akan mengajak kalian menemui Jenderal Wanita. Beraninya kalian? Kalian ini siapa? Tidak pantas bertemu Jenderal Wanita? Jangan salahkan kami karena tidak memperingatkanmu. Jika sampai mengganggu Jenderal Wanita, bukan hanya kamu, bahkan seluruh keluargamu tidak akan memiliki tempat lagi untuk berpijak di Jiangning. Begitu ya, saya juga tidak bisa bertemu Jenderal Wanita. Bu, beberapa hari lagi adalah ulang tahun adik Jenderal Wanita. Nanti saya akan mencari kesempatan bagus untuk memperkenalkan ibu langsung kepada Jenderal Wanita. Anak baik, ibu akan menuruti perkataanmu. Dasar tidak berguna. Dari kecil sampai besar hanya bisa membuat malu. Xiabing. Jangan dilihat lagi, mobilmu sudah datang. Jenderal? Si pembawa sial itu. Bagaimana bisa seorang jenderal wanita? Apa yang sedang kubayangkan? Ayo pergi. Sombong sekali. Putranya sangat hebat, tapi tetap punya anak perempuan tukang sapu jalanan. Ngomong-ngomong, putrinya itu juga orang yang aneh. Masih muda, kenapa tidak melakukan hal yang lebih baik? Malah ingin jadi petugas kebersihan. Kalau tidak jadi petugas kebersihan, mau jadi apa? Apa dia juga mau jadi jenderal wanita? Ayo. Di hari ulang tahun adikku, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Baik, Jenderal. Mereka memanggil petugas kebersihan wanita itu apa? Jenderal wanita? Jenderal. Dia ternyata jenderal wanita perbatasan utara. An-An, saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kamu masuk duluan dan tunggu saya. Baiklah, kerjakan urusanmu. Jangan terburu-buru. Donasia, silakan ikut saya. Lewat sini. Ini? Donasia, Bapak P bilang, ini adalah hadiah ulang tahun yang dipilih secara langsung oleh tamu terhormat hari ini untuk Anda. Semoga Anda suka. Kak, pasti kakak. Kak, itu piano kelas dunia. Saya dengar setiap pesanan adalah personalisasi. Pembuatannya saja butuh bertahun-tahun. Harganya sangat mahal sekali. Kamu suka? Kakak sudah menghabiskan banyak uang untuk biaya sekolah dan les piano saya. Saya tidak bisa bersikap tidak tahu diri. Kak, ayo kita pergi. Hei, jika kamu suka, kakak akan membelikannya untukmu. Jangan khawatirkan soal uang. Jika harus memesan, mungkin perlu menunggu bertahun-tahun baru bisa diberikan padamu. Dulu saya kira kakak hanya menghibur saya. Saya tidak menyangka kakak benar-benar. Tidak tahu malu, piano saya juga bisa kamu sentuh. Lihatlah putrimu itu. Apa dia? Tidak tahu bahwa dia tidak boleh menyentuh barang orang lain? Prinsip sesederhana itu? Apa dia tidak tahu? Siaan, ada apa ini?
Ini hadiah ulang tahun dari kakakku. Kakakmu? Apa kamu tahu berapa harga piano ini? Bahkan jika kakakmu dijual, dia tidak akan bisa membelinya. Sayang, jangan bicara begitu. Dia bilang, kakaknya kenal Jenderal Wanita Perbatasan Utara. Mungkin piano ini diberikan kepadanya dengan murah hati oleh Jenderal Wanita Perbatasan Utara. Ngomong-ngomong soal Jenderal Wanita Perbatasan Utara, ayahku melihatnya sendiri beberapa hari yang lalu. Kudengar, Jenderal Wanita itu gagah berani, tegas. Dia ini, kurasa bahkan belum pernah bertemu Jenderal Wanita itu. Bahkan belum pernah mendengarnya kan? Bukan begitu, kakakku. Aduh, tingkahmu itu? Kurasa ini pertama kalinya kamu menyentuh piano, ya? Benda semewah ini? Mungkin kamu bahkan tidak bisa memainkan suaranya kan? Ini jelas hadiah ulang tahun dari kakakku. Dan aku kesini untuk merayakan ulang tahun, kalian yang salah tempat. Aduh, Kenapa ayah memukulku? selalu berbohong. Apa begini caraku mengajarimu dulu? Dia adalah putri grup Du dan juga tunangan putraku. Sehelai rambut di kepalanya lebih berharga daripada seluruh tubuhmu digabungkan. Hei, mengatakan orang lain salah tempat. Apa kamu tidak tahu kalau bukan karena aku yang berbicara, kamu bahkan tidak punya hak untuk berdiri di sini. Dia hanya menantu perempuanmu. Aku ini putri kandungmu. Astaga, siapa kamu ini? Apa kamu bisa dibandingkan dengan menantu perempuanku? Jujur saja, kalau bukan karena ayahmu yang berbelas kasih hari ini, kamu bahkan tidak punya hak untuk berdiri di sini. Kamu sendiri yang tidak sengaja menyentuh piano cincing milik kami. Orang sepertimu yang tidak tahu aturan dan tidak beradab ini. Cincing kami memukulmu sampai mati pun. Kamu memang pantas mendapatkannya. Ini jelas-jelas piano yang kakakku berikan padaku. Hanya karena dia adalah putri dari grup Du? Kalian pikir dia yang benar dan aku yang salah? Betul, hanya karena aku putri dari grup Du. Hanya karena keluargaku kaya, jadi kamu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Lucu sekali. Masih bilang kami yang salah jalan? Coba berkaca sedikit. Tempat apa ini? Hingga orang tidak berguna sepertimu bisa masuk? Apakah kamu tahu, setengah dari semua tamu undangan hari ini datang karena menghormati Cincing. Aku beritahu ya, jika kamu ingin tetap di sini, cepatlah minta maaf kepada Cincing. Sudahlah, pikirkan saja sesukamu. Aku ada urusan, tidak bisa menemanimu lagi. Hei, berhenti. So, sudah menyentuh barang cincin kami lalu mau pergi begitu saja? Tidak akan. Kalau kamu tidak minta maaf hari ini, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Siapapun. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf? Dia yang seharusnya meminta maaf. Lagi pula, aku datang ke sini hari ini sama sekali bukan untuk kalian. Aku datang ke sini untuk merayakan ulang tahunku. Ulang tahun? Kamu tahu tempat apa ini? Tentu saja aku tahu. Karena kamu tahu tempat apa ini, maka kamu seharusnya tahu betapa mahalnya pengeluaran di sini, dan di sini hanya melayani anggota. Jika bukan karena ayahmu dan muka kami, kamu bahkan tidak akan punya hak untuk masuk. Jangan meremehkanku. Aku sekarang punya perusahaanku sendiri. Dan kakakku dia, sampai kapan kamu akan terus berbohong di sini? Jangan-jangan kamu benar-benar mengira aku tidak tahu masalah yang muncul di perusahaanmu, dan aku juga dengar Nona Pei membawa Nona Jenderal untuk menagih utang darimu. Jangan suka membual lagi di sini. Nona Pei dan Nona Jenderal sama sekali bukan datang untuk menagih utang. Nona Pei diundang kakakku untuk membantuku. Perusahaanku sekarang sudah melewati masa sulit. Justru perusahaan Wang yang sudah bangkrut. Apa katamu? Perusahaan Wang bangkrut? Di kalangan bisnis Jiangning, itu bukan lagi rahasia. Jika tidak percaya, kamu bisa mencari tahu. Benar. Perusahaan Wang memang sudah bangkrut. Aku dengar keluarga Wang membuat marah Jenderal Wanita Utara. Jenderal Wanita itu dalam kemarahan total memblokir keluarga Wang sepenuhnya. Keluarga Wang ini sepertinya sudah gila. Berani-beraninya membuat masalah dengan Jenderal Wanita nomor 1 di utara. Keluarga Wang benar-benar bangkrut? Benar-benar bangkrut. Bisa membuat keluarga Wang bangkrut begitu saja? Siapa sebenarnya kakakmu? Kakakmu itu sebenarnya orang seperti apa? Sudah kubilang, kakakku itu dia. Hei, kau bilang apa? Bukan anggota kami. Masih ingin menyelinap masuk? Siapa namamu? Xiabing? Awasi dia. Aku akan membawa orang ke sana sekarang. Ayo. Aku ingat kamu punya putri lagi. Bukankah namanya Xiabing? Benar, Xiabing adalah putriku. Kau memuji kakakmu setinggi langit. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa masuk ke pintu utama tempat ini kan? Bukan begitu, kakakku dia. Barusan, aku sudah mendengarnya dengan sangat jelas. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Aku kira kakakmu itu adalah tokoh penting yang sangat disegani. Setelah sekian lama, dia sebenarnya bukan siapa-siapa. Kau tidak pantas membicarakan kakakku. Sudah hampir diusir, masih saja bertahan di sini? Kau dan kakakmu sama-sama tidak berguna. Dua orang yang tidak bisa diharapkan.
Dulu ayahmu ingin mengusir kalian? Menurutku, itu memang pantas. Aduh. bukan. Aku bilang kau memalukan. Sampai kapan kau akan terus memalukan? Cepat berlutut dan minta maaf kepada King King. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Aku harus cepat pergi melihat apakah kakak baik-baik saja. Maafkan aku. Tunggu. Ada hal lain? Boleh pergi, tapi kau harus berlutut dan minta maaf kepadaku. Tapi kamu harus berlutut dan meminta maaf kepadaku. Aku sudah minta maaf. Jangan melewati batas. Hari ini adalah hari pembukaan perusahaan calon suamiku. Semua tamu aku yang mengundang. Akulah tokoh utama di sini. Jadi aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Ayah membiarkan orang lain mengintimidasi putrimu seperti ini? Aku tahu ayah selalu meremehkan aku dan kakak perempuan karena kami perempuan. Tapi darah yang mengalir di tubuh aku dan kakak perempuan selalu darah ayah. Lihatlah, ini putrimu. Anak yang tidak tahu diri, sama sekali tidak tahu sopan santun dan tata krama. Jelas-jelas dia menyentuh piano King Ching. Sekarang dia merasa benar. Apa maksud ayahmu? Masalah sekecil ini, bagaimana menyelesaikannya, masih perlu aku ajari. Sia tahu. Mengenai masalah hari ini, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, jangan harap aku mau menikahimu. Jangan. Ayah, katakan sesuatu. Jika Ching Ching putus denganku, aku tidak akan hidup lagi. Aduh, aku hanya punya satu putra sepertimu. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Ayah jamin. Sekarang juga suruh dia berlutut dan meminta maaf kepada King Ching. Lihat, ayah sudah bilang, dia akan membantu kita. Kalau begitu ini baru lumayan. Ayah mau apa? Sejak kamu dan kakakmu lahir, aku menjadi bahan tertawaan penduduk desa. Sekarang kamu masih mencelakakan anak laki-lakiku? Bukan begitu. Jangan bilang kamu. Bahkan jika sekarang kakakmu berdiri di depanku, aku menyuruhnya berlutut, dia harus berlutut untukku. Berlutut. Minta maaf pada King Ching. Dengar tidak? Lihat gayamu yang bergaya. Kenapa tidak bisa mengerti perkataan manusia? Hari ini, Direktur PI ada di sini, mengundang tamu terhormat. Kalau pintar cepat pergi, jangan berlama-lama di sini, dan mengundang masalah. Bagaimana kamu bisa tahu? Orang yang Direktur PI undang bukan aku. Usia masih muda, tapi kemampuan membualnya tidak kecil. Wanita kurang ajar, karena kamu tidak tahu berterima kasih. Hari ini jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Jenderal. Bangunlah. Kamu. Jenderal, ada apa ini? Dia seharusnya lebih tahu dariku. Apa yang terjadi di sini? Tidak. Tangkap semuanya. Jalan. Hei, lihat. Bukankah itu kepala keamanan? Kenapa dia ditangkap? Kalian lihat, mereka semua memakai seragam militer, pasti pasukan perbatasan utara. Mungkinkah ini jenderal wanita nomor 1 perbatasan utara? Apa? Jenderal wanita nomor 1 perbatasan utara. Di mana? Hari ini adalah ulang tahun adik perempuan saya. Saya sama sekali tidak mengizinkan adanya kesalahan sekecil apapun. Baik. Jenderal, saya masih ada satu permohonan yang tidak enak disampaikan, yaitu ibu saya sangat mengagumi Anda dan memanfaatkan kesempatan ini ingin melihat keagungan Anda. Mohon Jenderal memaafkan saya terlalu percaya diri. Saya pantas dihukum. Sudahlah, mengingat kamu sudah bertahun-tahun mengikuti saya, ini hanya sekali saja, jangan terulang lagi. Saya berterima kasih kepada Jenderal. Jenderal. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu Anda memeriksanya. Baik. Lewat sini, silakan. Astaga, hanya sedikit lagi, tinggal sedikit lagi. Aku sudah bisa melihat Jenderal wanita nomor 1 perbatasan utara. Bukankah jenderal wanita tadi sudah masuk ke klub? Mungkin sebentar lagi akan datang ke tempat kita. Hahaha. Tidak tahu siapa yang punya pengaruh sebesar itu, sampai bisa mengundang jenderal wanita. Pasti ayahku. Ayahku diam-diam.
mengundang Jenderal Wanita, berniat memberi kita kejutan. Sayang, ayahmu hebat sekali. Kau punya hak apa untuk mengagumi Jenderal Wanita? Jenderal Wanita itu diundang oleh calon ayah mertuaku. Kalau kau ingin melihatnya, bukan tidak mungkin. Teruslah berlutut memohon pada cingkingku. Kak Tao, dengan orang tidak berguna seperti ini, masih perlu bicara apa lagi? Kau ingin bertemu Jenderal Wanita, tidak sulit kok. Permainan pianoku di seluruh Jiangning itu termasuk yang terbaik. Asal aku bermain satu lagu sekarang, kalau Jenderal Wanita mendengarnya, pasti akan datang mencari sumber suara itu. Bagus sekali. Ini juga bukan seorang jenderal wanita. Apa yang kamu tahu? Itu produser Yan. Dia adalah produser paling top di seluruh Jiangning. Artis dan selebritas internet yang diorbitkan olehnya tidak terhitung jumlahnya. Artis dan selebritas internet papan atas Jiangning semuanya adalah orang-orang di bawah manajemennya. Kamu adalah kamu. Aku? Dia tidak ingin mengontrakmu, kan? King bermain sangat bagus. Produser Yan pasti datang untuk mengontraknya. Sayangnya, King kami tidak kekurangan uang. Tidak seperti beberapa orang yang suka memamerkan diri padahal tidak punya uang. Kami sama sekali tidak peduli dengan bintang atau selebritas internet. Yang tadi bermain piano adalah menantu perempuan saya. Bagaimana menurut Anda? Sungguh menakjubkan. Tidak kusangka ada orang di Jiangning yang bisa bermain piano sebaik ini. Ini benar-benar standar seorang master tingkat nasional, luar biasa. King kami sudah mulai berlatih piano sejak usia 5 tahun. Gurunya adalah seorang master harta karun nasional. Apakah Anda punya waktu? Datanglah ke perusahaan saya. Sebenarnya, saya tidak terlalu ingin terkenal. Tapi jika Anda bersikeras mengundang, mungkin saya masih bisa mempertimbangkannya. Ini kartu nama saya. Hei, kamu salah paham kan? Ini baru menantuku. Siapa menantumu? Apa hubungannya denganku? Tadi aku dengar kamu bermain piano. Sungguh menakjubkan. Jika aku yang mengemasnya, aku jamin kamu akan viral di Jiangning, bahkan di seluruh negeri. Kamu pasti salah. Yang tadi bermain piano, itu menantuku, bukan dia. Tidak mungkin salah, asistenku yang menunjukkannya padaku. Di video itu memang dia. Kamu benar-benar bisa bermain piano? Bagaimana kamu bisa memainkannya? Bagaimana kamu punya uang untuk belajar hal ini? Gadis itu memang bisa bermain piano. Gadis apa? Dia adalah bintang bisnis baru kita dari Jiangning, Xian. Tidak kusangka dia sehebat ini. Tidak hanya jaya di dunia bisnis, tapi juga bisa bermain piano sebaik ini. Produser Yan, kamu ingin mewawancarainya? Pikirkan baik-baik. Dia bisa bermain piano pun apa gunanya? Pada akhirnya, dia bukannya hanya seorang pencuri. Betul, Bapak Yan Zizuo, Anda baru saja mendengar dia bermain piano juga. Tapi yang dia mainkan, piano ini adalah hadiah dari ayah mertua saya untuk calon istri saya. Dia bermain piano tanpa izin kami, secara pribadi. Meskipun dia bermain piano sebaik apapun, apa masalahnya? Karakternya seperti sampah. Piano ini jelas-jelas adalah hadiah dari kakakku untukku. Dari kakakmu, baru saja aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Di piano itu ada tanda tangan asli guruku. Guruku, dia adalah seorang maestro piano kelas nasional. Kau ini siapa sih? Mungkin kau bahkan belum pernah bertemu guruku. Ini jelas-jelas milikku. Jika kakakmu memang punya kemampuan itu, tadi dia tidak akan diusir keluar. Betul, seberapa hebat kamu dan kakakmu, orang lain tidak tahu. Tapi aku sebagai ayahmu masih tidak tahu. Meskipun kakakmu dijual, dia tidak akan sanggup membeli barang semewah ini. Menurutku kamu cukup menawan. Jika kakakmu juga mirip denganmu, mungkin jika dia bekerja 10-8 tahun, dia bisa membelinya. Hahaha. Mengapa kamu bicara begitu tentang kakakku? Hanya seorang petugas kebersihan. Penghasilannya bahkan tidak sebanyak bekerja di luar sana. Orang miskin pantas dimaki. Mama, kakakku juga putrimu kan? Beraninya Mama bicara seperti itu padanya? Jangan panggil aku Mama. Aku tidak punya 2 putri. Yang memalukan ini, Apa yang kau lakukan di sini? putraku sekarang menjadi kepala pengawas di bawah Jenderal Wanita Perbatasan Utara. Katanya, Jenderal Wanita hari ini akan datang berkunjung. Aku datang untuk menghadap. Jenderal Wanita berkat, putraku. Seorang kepala pengawas, apa yang membuatmu bangga? Dia hanya anjing di depan jenderal. Jika bukan karena engkau yang tidak berguna saat itu, melakukan kesalahan dengan melahirkan 2 wanita pembawa sial ini,
Apa aku akan terus-menerus diolok-olok selama bertahun-tahun ini? Jika bukan karena genmu yang buruk, mana mungkin aku melahirkan dua wanita pembawa sial ini? Kau berani memakiku sekarang? Kalian berdua keterlaluan. Aku dan kakak, juga putri kandung kalian. Sekarang kalian tidak menginginkan kami. Mengapa kalian masih terus-menerus menyakiti kami? Apa sebenarnya kesalahan yang telah kami perbuat? Menurutku, satu-satunya hal paling salah yang pernah kami lakukan adalah menjadi putri kalian. Apa yang kau teriakkan di sini? Tidak tahu malu? Lihatlah tingkahmu itu. Sama seperti kakakmu yang seorang tukang bersih-bersih itu. Kalian berdua memang sampah. Jenderal, semuanya sudah diatur sesuai perintah Anda. Pesta ulang tahun hari ini pasti akan membuat Xia'an terkenal di seluruh Jiangning. Kerja bagus. Keluarga ayah saya selalu meremehkan kami. Mulai hari ini, saya akan membuat mereka semua tahu. Mulai sekarang, adik perempuan saya, Xia'an, akan menjadi seseorang yang selalu mereka tidak akan pernah bisa mencapai. Baik. An, kakak pasti akan membuat mereka yang meremehkan kita menyesal seumur hidup. Biar mereka tahu bahwa kehilangan kita adalah kerugian terbesar mereka. Sudah. Sekarang saya akan menemui jenderal wanita itu. Tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu bersama kalian di sini. Xiabing, bagaimana kamu bisa ada di sini? Kebetulan sekali. Saya juga tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bukan saya sebagai ibumu yang mengomentarimu? Apakah ini pantas jadi pakaianmu? Kamu berpakaian seperti ini, mau melakukan apa? Apa kamu pikir jika kamu berpakaian lebih baik, orang lain tidak akan mencium bau asam darimu lagi? Dan tidak akan tahu bahwa kamu adalah seorang penyapu jalanan? Penyapu jalanan? Jangan pura-pura lagi di sini. Saya sudah tahu kamu bekerja sebagai petugas kebersihan. Pakaian ini, jangan-jangan kamu mencurinya ya? Di Jiangning, belum ada pakaian siapapun yang pantas saya curi. Kamu seorang petugas kebersihan. Dari mana kamu punya uang untuk membeli pakaian seperti ini? Kalau bukan curian, lalu apa? Sejak dulu, kamu selalu merendahkan saya dan adik. Bertahun-tahun telah berlalu, kamu masih saja bersikap angkuh seperti ini. Hanya tahu menyalahkan saya dan adik atas apa yang kami lakukan salah. Lalu bagaimana denganmu? Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu telah menjalankan tanggung jawab seorang ibu? Saya ibumu. Sikap macam apa ini? Jangan pernah sebut kata itu lagi di hadapan saya. Kamu tidak pantas. Beraninya kamu berbuat seperti itu padaku? Apa kamu tidak tahu, anak laki-laki saya adalah seorang komandan di wilayah utara. Dia jauh lebih hebat darimu. Kalau sampai dia tahu, kamu berani kepadaku seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Panglima Perang Wilayah Utara. Jenderal, saya masih ada satu permintaan yang tidak patut, yaitu ibu saya sangat mengagumi Anda, ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat sosok Anda yang gagah berani. Jadi dia putra Anda? Betul, putra Anda memang Panglima Perang Wilayah Utara. Harus benar-benar mematuhi perintah jenderal dalam bertindak. Wibawa jenderal tidak dapat diragukan. Bahkan saya sendiri di hadapan jenderal harus bersikap sangat hati-hati. Di antara kalian, jika ada yang berani berbuat salah, itu sama saja dengan mencari masalah. Baik. Sudah jam berapa sekarang? Kenapa ibuku belum datang? Aku harus cepat menelepon ibuku, tidak boleh membiarkan jenderal menunggu terlalu lama. Kau tidak pantas mengetahui putraku? Kau pasti akan kecewa. Aku memang mengenalnya. Namun, bisa diingat olehku, seharusnya itu suatu kehormatan bagi putramu. Jangan di sini mencoba mendekatkan diri dengan putraku. Aku beritahu kau, dengan statusmu ini, sekalipun kau berlutut di hadapan putraku, menjilat, putraku tidak akan memandangmu dua kali. Bagaimana kau tahu dia datang? Yang berlutut adalah aku, bukan putramu. Tentu saja, berkat ucapan baikmu itu. Mulai sekarang, bagaimanapun putramu menjilatku, aku tidak akan lagi memandang putramu dua kali. Kau? Sudah lihat bukan? Putraku meneleponku. Jika kau ingin meminta maaf sekarang, masih belum terlambat. Jika tidak, hati-hati, kau akan mati dengan memalukan. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana putramu membuatku mati dengan memalukan. Baik, kau tunggu saja. Halo. Ibu, di mana ibu? Apa ibu tahu? Saya sudah berbicara dengan jenderal wanita. Dia menunggu ibu, sudah memberi saya kehormatan yang luar biasa. Bagaimana ibu bisa membiarkan jenderal wanita menunggu? Benarkah? Maksudmu jenderal wanita mau menemuiku? Wah, ternyata putraku memang hebat. Sudah cukup? Cepatlah kemari. Jika sampai membuat jenderal wanita kesal, jangan bilang ibu, bahkan saya pun akan terkena masalah besar. Anakku, bukan karena aku tidak mau pergi. Aku dihalangi oleh seseorang yang pembawa sial, menghadang jalanku. Dia bahkan dengan berani mengatakan
akan membuatmu berlutut di depannya, mengemis. Membuatku mengemis? Betapa beraninya dia. Sepertinya dia sudah tidak ingin hidup. Semua ikuti saya. Dengar, kan? Putraku akan datang membawa orang sekarang. Setelah putraku datang, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Saat itu, meskipun kamu berlutut di depan kami, memohon padaku, aku juga tidak bisa membantumu. Aku tentu tahu berlutut di depanmu. Tidak ada gunanya. Dulu waktu aku dan adik perempuanku masih kecil, saat kami berlutut di depanmu, apa yang kamu lakukan? Hanya tahu menangis. Ibu, aku mohon, biarkan ayah berhenti memukul. Ibu, kami tidak melakukan apa-apa. Mengapa ayah memukul kami? Itu semua salah kalian. Tidak ada yang jantan. Melihat kalian membuatku kesal. Pergi sana. Jangan ganggu aku nonton TV. Apa kamu benar-benar berpikir, anakmu pasti lebih hebat dari kami? Diam kau. Kamu tidak pantas menyebut nama anakku. Sekalipun kamu dan adikmu digabungkan, kalian bahkan tidak pantas untuk melayani anakku. Yang tidak pantas itu anakmu. Beraninya kau. Berani-beraninya memukul ibuku. Kelihatannya kamu tidak ingin hidup lagi. Ibu, bagaimana keadaan ibu? Lancang. Benar-benar lancang. Habisi dia. Habisi dia sekarang juga. Ibu, jangan khawatir. Hari ini dia pasti mati. Pukul dia sampai mati. Jenderal wanita. Bagaimana bisa itu jenderal wanita? Ini. Apa kalian tuli? Tidak dengar perkataanku? Akan kuberi tahu kalian. Aku ini tangan kanan jenderal wanita. Kalian tidak mau dengar perintahku? Apa kalian pikir aku tidak akan segera melapor pada jenderal wanita dan membuat kalian semua dipecat? Inspektur, pukul, tidak bisa dipukul. Inspektur, orang ini tidak bisa kita sentuh. Dia adalah... Akan kuberitahu kalian. Berani mengusik ibuku. Siapapun yang datang tidak akan bisa membantu. Hari ini bahkan, jika Kaisar Giok datang, juga akan kubuat pergi dalam keadaan mengenaskan. Kaisar Giok, benar-benar berwibawa. Ini, suara ini. Kamu sudah lihat kan? Ini putraku. Komandan tertinggi wilayah utara. Aku sudah lihat. Jadi, orang-orang ini, mereka semua harus menuruti perintah putraku. Kenapa kamu tertawa? Apa jangan-jangan kamu sampai ketakutan setengah mati? Jika aku jadi kamu, cepatlah berlutut dan memohon ampun. Kalau tidak, hati-hati dengan akhir yang mengerikan. Begitukah, Gao Shida? Dasar kamu yang tidak tahu diri. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyebut nama putraku begitu saja? Aku rasa kamu benar-benar. Kamu diam. Nak, kamu ini... Jangan panggil aku, nak. Aku tidak punya ibu sekuat kamu. Kamu tahu dia siapa? Kamu berani bicara dengannya seperti itu? Tentu saja aku tahu dia siapa. Dia adalah anak yang dulu kukecewakan. Dia sama seperti adik perempuannya, hanya pembawa sial. Aduh. Kalau dia pembawa sial, lalu aku ini apa? Kau putraku. Si pembawa malapetaka itu, bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Putraku, kau. Putraku. Aku salah. Putraku, aku si pembawa malapetaka. Berhentilah memukulinya, putraku. Ini putramu yang kau bangga-banggakan itu? Sungguh ironis. Sekarang bukan hanya dia yang akan berlutut di hadapanku, tetapi juga kau sebagai ibunya juga harus menjilatku. Aduh, Jenderal, ini semua kesalahan ibuku. Kami akan berlutut dan bersujud meminta maaf padamu, Jenderal. Putraku, kau? Ada apa denganmu? Diam kau. Aku peringatkan kau. Jika kau tidak ingin membunuhku, berlutut dan bersujudlah meminta maaf bersamaku. Ini semua kesalahan kita. Hari ini ulang tahun adikku. Aku tidak ingin menghabiskan waktu untuk kalian. Setelah ini, aku tidak ingin di Jiangning melihat dua orang ini lagi. Putraku, sebenarnya ada apa ini? Orang-orang ini, mengapa mereka harus menuruti perkataannya? Saya hancur karena kamu? Siapa lagi dia?
Dia adalah atasan tertinggi saya. Dia adalah pemimpin konglomerat nomor 1 di Jiangning. Bahkan Pei selalu akan membungkuk hormat saat bertemu dengannya. Jenderal wanita nomor 1 di Beijing. Jenderal wanita? Dia ternyata adalah jenderal wanita itu? Kakakmu cuma tukang bersih-bersih, setiap hari terkena angin dan matahari, kalaupun mau menjual diri, kurasa tidak akan ada banyak orang yang tertarik padanya. Tapi saya bisa mempertimbangkan orang tua tunangan saya untuk memperkenalkanmu pada beberapa orang kaya. Tidak perlu. Saya tidak butuh. Dasar jalang, jangan kurang ajar. Hari ini di sini, semuanya adalah orang-orang terkemuka dan bangsawan. Jangan sok suci di sini. Saya beritahu ya. Selama kamu melayani salah satu dari mereka dengan baik, kakakmu bahkan tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu, meskipun menyapu jalan seumur hidupnya. Anak kami, Qingqing, itu baik hati? Kalau orang lain, bahkan tidak akan melihatmu sama sekali? Betul. Jangan pura-pura. Katakan saja, kamu suka yang mana. Mengingat kamu adalah anak perempuan ayah saya akan membuat pengecualian untuk Qingqing, untuk membantumu mengenalkannya. Tidak perlu. Saya tidak butuh. Dasar jalang. Diberi yang enak tidak mau, malah cari masalah. Sekarang juga saya akan telanjangi kamu. Lihat saja kamu masih bisa berpura-pura suci. Ah. Kenapa? Berani-beraninya kamu menindas adikku. Apakah kamu merasa sangat berkuasa di Jiangning? Kak, serahkan saja urusan ini padaku. Xiabing, kamu Xiabing? Oh, kupikir siapa? Ternyata si penyapu jalan itu. Kakak ya, aduh, baunya seperti orang miskin. Dibandingkan adikmu, kamu lebih tidak punya etika. Kamu tahu calon istriku siapa? Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyentuh calon istriku. Kamu ini siapa lagi? Itu anakku. Semua tamu hari ini datang untuk anakku merayakan pembukaan usahanya. Justru kalian berdua tidak tahu aturan, yang satu tidak beretika, yang satu tidak mengerti aturan, membuatku malu sekali. Dulu ketika kamu meninggalkan kami, kamu sudah tidak ada hubungan lagi dengan kami. Perhatikan baik-baik ucapanmu. Kalau tidak, yang tidak tahu aturan dan tidak beretika adalah dirimu sendiri. Beraninya kamu bicara begitu dengan ayahku. Kamu berani memukulku. Kalian berdua punya ibu, tapi tidak pernah dididik. Kamu tidak berhak bicara begitu. Aku dan kakakku. Kenapa kalau aku membicarakan kalian? Kalian berdua memang sampah sejak lahir. Yang satu cuma pura-pura polos, yang satu lagi cuma tukang sapu jalanan bau. Aduh. Kamu berani memukulku? Sudah terlanjur memukul. Menurutmu aku berani atau tidak? Xia Guihai, lihatlah. Ini kedua putrimu, yang hebat itu. Berani-beraninya di depanmu, memukul aku dan anakku. Kamu hanya melihatnya saja? Anak tidak tahu sopan santun. Cepat minta maaf. Kamu ini siapa lagi? Kenapa aku harus minta maaf? Kamu mau apa? Aku ini ayahmu. Saat kamu meninggalkan kami waktu itu, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu adalah seorang ayah? Sekarang baru tahu aku ini anakmu? Terlambat, kamu. Ah. Pianoku? Omong kosong, ini bukan milikku. Apa jangan-jangan ini milik kalian berdua? Yang miskin ini? Masih berani tertawa? Aku akan membuatmu menangis sekarang juga. Oh, mungkin kamu tidak tahu karena kamu tidak ada di sana tadi. Piano ini punya tanda tangan asli dari guruku. Sekarang pianonya rusak. Reputasi guruku ditambah piano edisi terbatas ini, totalnya setidaknya 20 miliar rupiah. Hari ini kalian berdua, jika tidak ganti rugi padaku, kalian berdua akan menunggu saja. Kalian akan membusuk di penjara. Jika mereka tidak mau ganti rugi, kita lapor polisi. Kamu bilang tadi piano ini milikmu. Tentu saja. Guruku adalah maestro musik tingkat nasional. Tanda tangannya tentu saja aku tidak akan salah mengenalinya. Guruku, pasti, karena hari ini adalah pembukaan usaha tunanganku, sengaja menyuruh orang mengantarkannya padaku. Qingqing, tidak perlu membuang-buang kata dengan dua orang udik ini. Mungkin seumur hidup mereka belum pernah melihat piano semahal ini. Betul, kalian berdua tidak tahu berterima kasih. Takut kan? Kamu juga bilang kakakmu memberimu piano? Lihatlah tingkah kakakmu itu. Dia mana punya uang untuk membeli piano semahal ini. Kakakku tidak akan berbohong padaku. Piano ini memang kakakku yang memberikannya padaku. Bagus, masih saja berbohong. Aku akan melapor polisi sekarang. Lapor saja. Siapa yang akan membayar siapa, sebentar lagi akan ketahuan. Maaf mengganggu. Tadi saat Nonadu pergi, sebuah kartu jatuh dari piano. Hadiah ulang tahun adik perempuan Siaan. Ini... apa yang sebenarnya terjadi?
Kau pasti bersekongkol dengan dua bersaudari miskin ini kan? Katakan, apa untungnya yang mereka berikan padamu? Sampai engkau sangat membantu mereka menipuku? Tidak, kartu ini sungguh jatuh dari dalam piano. Masih saja berbohong. Lihat saja mereka berdua. Si miskin, mana mungkin punya uang untuk membeli piano semahal ini. Apa kau percaya aku akan menyuruh bosmu untuk memecatmu? Pasti merasa bersalah. Aku sudah berhasil mengungkapnya. Oh, tidak kusangka kalian berdua bisa memikirkan ini. Ternyata bekerja sama dengan seorang pelayan untuk sandiwara. Tadi hampir saja aku tertipu oleh kalian. Kalau dipikir-pikir, memang wajar. Satu petugas kebersihan, satu pelayan, pasangan serasi. Bisa jadi, petugas kebersihan dan pelayan ini sudah lama berkencan. Kakakku bukan petugas kebersihan. Sampai sekarang masih saja tidak mau mengaku. Kulihat kalian berdua saudari. Bukan hanya miskin tapi juga hina. Ternyata demi menjaga harga diri, segala macam penipuan berani kalian lakukan. Sungguh seperti cetakan yang sama. Tidak tahu malu sampai sekeluarga. Mengambil barang orang lain menjadi milik sendiri, lalu senang bukan kepalang. Kupikir orang yang tidak tahu malu itu adalah kau. Rekaman hari ini. Cepat lihat, itu guru pianoku. Vanlo bukankah sudah mengasingkan diri, menolak menghadiri semua acara? Beberapa waktu yang lalu, 10 konsorsium terbesar ingin mengundang Vanlo, tapi semuanya ditolak. Kenapa hari ini? Masih perlu ditanyakan? Tentu saja, guru saya. Tahu kalau hari ini adalah upacara pembukaanmu, demi saya, baru merekam video ini khusus untukmu. Kalian semua dengar tidak? Guru Van karena menantu saya akhirnya tampil. Hari ini, semua yang hadir di sini harus berterima kasih kepada King kita. Kalau bukan karena King kita, Van Elsio tidak sembarang bisa ditemui. Benar. Dua orang udik, ini adalah guru piano saya. Buka mata dan telingamu lebar-lebar, lihatlah baik-baik, dengarkan baik-baik, saya lihat apalagi yang bisa kalian katakan. Kakak, ini, kamu memang seharusnya melihat dan mendengar baik-baik. Hari ini saya merekam video ini adalah untuk murid kebanggaan saya seumur hidup. Kalau bicara tentang anak ini, dia sangat berbakat dalam seni musik. Tapi dia akhirnya menyerah juga. Karena dia bilang kakaknya bekerja keras untuk membiayai dia sekolah dan belajar piano itu mahal. Dia ingin segera menghasilkan uang, meringankan beban kakaknya, agar kakaknya bisa menikmati hidup. Meskipun sangat disayangkan, tapi saya tetap bersyukur padanya dan bangga. Meskipun dia tidak tahu bahwa kakaknya sebenarnya adalah... Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Xian, selamat ulang tahun. Beberapa hari lagi saya akan pergi ke Jiangning. Ada apa ini? Saat itu saya berharap bisa bertemu dengan kakakmu dan makan bersama. Bukankah katanya ini karena Nonadu? Ini seperti memaksakan diri agar terlihat hebat. Siapa yang tidak bisa mengaku-ngaku? Hanya saja saya tidak menyangka Tuan Van akan menyebut nama. Saya tidak menyangka Nonadu ternyata orang seperti ini. Sungguh memalukan sekali. Betul? Ada apa ini? Bukankah kau bilang Tuan Van adalah gurumu? Kau tanya aku, mana aku tahu? Aku juga ingin tahu ini, sebenarnya ada apa? Sampai bisa menggaet Tuan Van. Katakan kalian berdua, menggunakan cara tidak terpuji apa itu... Kau mengizinkan menantumu belajar piano, tapi tidak mengizinkan adikku belajar piano? Kau bohong. Kalau begitu kenapa dulu aku tidak pernah melihatnya di kelas? Tuan Van adalah guru les adikku, sangat wajar kau tidak pernah melihatnya. Guru les? Aku sudah mendengar suara piano, Tuan Van ada di rumah. Kenapa kau tidak membiarkanku bertemu dengannya? Tuan Van sedang secara pribadi membimbing seorang murid. Tuan Van menjadi guru les? Tidak mungkin. Aku pernah bertanya pada Tuan Van. Tuan Van bilang dia tidak pernah secara pribadi mengajar orang lain. Orang lain memang tidak mungkin, tapi murid ini, statusnya di seluruh Jiangning, adalah sosok yang dihormati, dan hubungan mereka sangat baik. Siapa? Yang bisa punya kehormatan sebesar ini? Katakan, sebenarnya kau siapa? Siapa dia? Bukankah dia hanya seorang petugas kebersihan? Pasti gurumu sudah tua dan keliru. Presiden Pei? Benar-benar Presiden Pei. Bukankah dikatakan Presiden Pei mengundang jenderal wanita? Di mana dia? Jenderal, kami terlambat. Jenderal wanita? Pantas saja. Dia ternyata adalah jenderal wanita. Pertama di wilayah utara. Apa? Dia memanggilnya apa? Jenderal. Tidak terlambat, datang tepat waktu. An, meskipun kami berkenalan melalui jenderal, tetapi setelah beberapa hari ini berinteraksi denganmu, aku menyadari bahwa kamu adalah gadis yang mandiri dan berambisi. Apakah aku memiliki kehormatan ini untuk menjadikanmu pacarku?
Aku tahu, kamu adalah adik dari jenderal wanita. Bagaimanapun juga, aku merasa kurang pantas. Tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Keluarkan hadiahnya. Ketua Pei telah mengalihkan 20% kepemilikan saham atas namanya. Dengan kepemilikan saham ini, Anda bisa masuk ke 10 kelompok konglomerat besar di Jiangnan. Dan selanjutnya perusahaan Nona Xia, kelompok usaha Pei kami juga, akan memberikan dukungan penuh. Jiangning. 10 konglomerat besar. Kelompok usaha Pei. 20% saham. Itu berapa banyak uang? Aku akan berusaha sendiri saja. Hadiah ini terlalu mahal. Mahal? Dibandingkan dengan hadiah yang jenderal berikan kepadamu, ini semua sama sekali tidak berarti. Banyak orang berpikir, kita sebagai anak perempuan, tidak semulia anak laki-laki, tidak sesukses anak laki-laki. Justru karena itulah, aku ingin semua orang merasa, baik aku maupun adikku, adalah seseorang yang tidak dapat mereka saingi. Kakak, aku sudah cukup hanya punya kakak. Lanjutkan. Jenderal Wanita Perbatasan Utara memerintahkan 6 miliar tunai di bawah namanya, semuanya ditransfer ke rekening Xia'an. Barang siapa berani menindasnya, pasukan perbatasan utara akan melakukannya dengan segala cara, membunuh mereka. Ayo sudah, hari ini adalah ulang tahunmu. Mata bengkak karena menangis itu tidak baik. Baiklah, yang perlu dilihat sudah cukup dilihat. Aku tidak ingin ada orang yang tidak penting hadir di sini. Hari ini adalah ulang tahun adikku. Tolong keluarkan orang-orang yang tidak perlu. Baik. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Xiabing, aku ini ayahmu. Kamu tidak boleh tidak mengenaliku. Xia'an, lihatlah ayah. Ayah selalu memikirkan kalian. Dulu kamu yang mencemooh. Kami tidak berguna. Sekarang kamu merasa kami sukses, lalu ingin mendekati kami lagi? Bagaimana bisa ada ayah sepertimu di dunia ini? Xia'an, jangan marah. Ayah salah. Ayah salah. Ayah salah, ayah akan berubah. Dasar tidak tahu malu. Kamu cari saja anak perempuanmu itu. Bagaimana denganku dan anakmu? Andai bukan karena kamu, akankah aku meninggalkan istri dan anakku? Andai bukan karena kamu, sekarang aku akan menjadi miliarder. Ayahnya dia. Kamu masih berani menanyaiku? Xia Guihai, kamu bajingan, dulu? Andai bukan karena kamu menganggap kedua putrimu sebagai beban, memaksa dan mendesakku untuk melahirkan seorang putra untukmu, sekarang putrimu sudah sukses, kamu langsung melupakan semua yang pernah ada. Ini semua salahmu. Lepaskan aku. Sudah. Sekarang tidak ada yang mengganggu kita. Kak. Aku masih menunggu jawabanmu. Baik. Ayo, yang berulang tahun, kita harus berfoto untuk kenang-kenangan.